Salah, Pak. Banyak masalah, Pak. Banyak masalah. Apa masalahnya kira-kira? Terutama waktunya, Pak, karena kita belum menguasai gimana ya, Pak? Baru pertama kali megang farmakologi sama megang apa tuh? Farmakope sama buku-buku yang lainnya dan baru pertama kali gitu lah, Pak, semuanya. Jadi kayak keburu-buru gitu, apa? Belum sempat ngerti gitu loh, Pak. Oke, nggak apa-apa. Ya, kemarin saya udah cek beberapa ya. Eh, yang praktikum pertama kali kelas apa ya? Saya lupa ya. Kelas, Kelas B, Pak. oh kelas B. Kelas B, Pak. Ya, kelas B saya baru ngecek yang kelas B ya karena ya sebenarnya asisten kakak-kakak asprak itu udah ngecek semua. Tapi kalau saya kan saya hanya mengambil sampling saja beberapa. Memang kebanyakan itu tidak mengerti mengisi cara kerja ya. Jadi cara kerjanya kebanyakan kosong. Tapi kalau untuk preformulasi saya lihat tabelnya penuh. Kemudian perhitungan ya usul dosis segala macam itu banyak yang bisa lah. Tapi untuk cara kerja saya lihat itu sangat ini ya, sangat sangat renggang sekali apa ya, bahkan ada yang kosong gitu cara kerja itu sampai dua dispensing recordnya kosong cara kerjanya. Saya tidak tahu alasannya mengapa padahal untuk sediaan larutan itu di apa di modulnya ya itu ada cara kerja secara umum, kemudian cara kerja secara khusus. Nah, itu sebenarnya bisa kalian baca. Iya, Sela Anissa ada apa? Oke, Sela bisa di mute dulu. Sepertinya jaringannya masih jelek ya. Oke, jadi saya lihat masih banyak yang cara kerjanya itu kosong. Nah, belajar dari minggu lalu ya, karena kan masih pertama, saya juga menyadari banyak yang dari kalian ini SMA ya, dari SMA murni, sehingga yang nggak terbiasa tadi kan ya, kata temannya tidak terbiasa membuka literatur seperti farmakope dan sebagainya. Nah, sehingga minggu ini itu akan dibuat 2 resep saja, jadi diturunkan resepnya hanya 2. Kemudian nanti kalau ada yang bingung ya, di waktu yang mepet tadi itu nggak apa-apa, kalian hubungi aspraknya. Kalian ajak ngobrol, Kak, saya tuh bingung cara kerjanya gimana ya, gitu misalnya. Kemudian, Kak, saya bingung ini kok saya nggak dapet ya, Kak, gitu. Nggak apa-apa itu kalian sibukkan, tanda kutip ya, sibukkan kakak-kakak aspraknya itu tidak apa-apa. Intinya kalian di sini masih proses belajar, ya. Kalian kan masih belajar, jadi wajar kalau banyak tanya. Kalau ada yang bingung, tanyakan saja, jangan malu-malu. Nah, itu yang saya tekankan ketika kalian kuliah ya. Itu jangan ragu untuk bertanya kalau bingung, karena di sinilah tempatnya belajar. Tetapi ketika ujian, itu sudah tidak bisa bertanya lagi. Begitupun setelah dikumpulkan maksud saya. Jadi di Shrek itu kalau udah dikumpulkan, jadi itu nilai kalian gitu. Sebelum dikumpulkan, kalau bingung tanyakan saja, Kak, saya bingung ngerjain yang ini. Kak, saya bingung ngerjain yang ini. Jadi nanti kan ada grup praktikum ya, kita kan punya grup praktikum. Tanyakan saja di sana untuk kesulitan-kesulitan ya, bukan jawaban ya. Kalau minta jawaban ya nggak bakal dikasih. Tetapi kalau Kak saya bingung ini nyarinya di mana, kemudian bagaimana cara membuat cara kerja dan seterusnya gitu. Jadi jangan malu-malu. Saya baca di Shreknya itu, waduh, kok banyak yang kosong cara kerjanya. Jadi otomatis kan bagian itu nilainya nggak ada, gitu ya. Jadi sementara itu kan di Shrek itu cuma beberapa komponen. Jadi kalau satu bagian yang kosong nilainya, maka otomatis nilai keseluruhan pun tidak begitu besar jadinya ya. Dan porsi di Shrek kan lumayan besar kemarin ya waktu kita asistensi pertama kali. Nah, begitu. Jadi minggu ini belajar dari minggu lalu, oke lah minggu lalu mungkin nanti akan ada banyak dispensasi lah ya karena masih pertama. Nah, untuk minggu ini tidak ada dispensasi lagi, sehingga tolong dikerjakan dengan benar 2 resep nanti. Minggu depan udah dengan Bu Erga. Jadi minggu ini terakhir dengan saya ya, praktikum 3 pertemuan berarti dengan saya. Kemudian setelah itu dengan Bu Erga. Nanti Bu Erga juga 2 resep juga. Jadi kita menurunkan jumlah resepnya jadi 2. Kemudian terkait membuka literatur, bingung segala macam. Kalau bingung tanyakan, tetapi kalau belum terbiasa, nggak apa-apa latihan terus saja, gitu ya. Karena kalau bingung kan berarti nggak ngerti ya gimana caranya. Beda ya kalau nggak terbiasa sama bingung. Kalau bingung itu berarti nggak tahu gimana nih caranya. Nah itu tanyakan. Tapi kalau lambat karena belum terbiasa nggak apa-apa. Yang penting sudah tahu langkah-langkahnya. Sehingga di pertemuan minggu ini nanti hanya 2 resep. Itu ada lagi yang mau dikeluhkan terkait praktikum minggu lalu selain tidak terbiasa membuka literatur ya, nggak apa-apa namanya masih belajar. Ada lagi?
Pak, maaf Pak, bisa dijelasin lagi nggak sih Pak penimbangan itu kayak gimana? Saya masih sedikit ini deh Pak, kayak bingung Penimbangan banget gimana? yang Penimbangan menimbang. Kayak misalnya kan dosis di ISO ya, kalau nggak salah di ISO itu 50. Nah itu terus tiba-tiba dimintanya 100. Nah itu saya bingung tuh konversinya Pak. eh gimana gimana? Maksudnya dosis di ISO, di farmakoterapi, di farmakope maksudnya gimana? Di farmakope Eh, misalnya 50. ya kayak lima Hmm. puluh tiba-tiba Asprake itu minta 100. Nah saya tuh Oh, bingung misalnya itunya. di formula standarnya 5 mili Di gitu ya. Fornas kali yok, di Fornas. Oh iya di Fornas, betul betul. Di Fornas Fornas. gitu ya. Jadi di formula standarnya misalkan 5 mili, terus dipinta 60 mili begitu ya. Iya seperti itu contohnya. Oh ya udah, itu nanti akan masuk di mata kuliah hari ini. Jadi perhitungan berdasarkan formula standar nanti akan saya jelaskan lebih detail ya. Tapi kurang lebih seperti ini ya. Kalau misalkan dipinta itu jumlahnya 60 mili, gitu ya, berarti itu berapa kali sih dari 5 mili gitu aja. Jadi kalau dibuat 5 mili, misalkan dibutuhkan 2 miligram atau 10 miligram misalkan yang mudah ya. Misalnya 5 mili butuhnya 10 miligram. Berarti kalau 60 mili itu berapa kali sih dari 5 mili gitu. Sederhananya seperti itu ya. Kalau dia bentuknya hanya satuan-satuan yang tadi. Tapi kalau dia bentuknya konsentrasi maka harus dikalikan. Sebenarnya simple ya. Bentar ya, saya kasih gambaran itu seperti ini. Kalau seandainya di upscale istilahnya ya. Ini terlihat ya, saya mencoret-coret ya. Terlihat? Terlihat Pak. Terlihat, Pak. Oke. Sederhananya itu seperti ini. Misalkan dipinta itu adalah 125 miligram ya, kemarin resepnya dalam 5 mili. Ini resep standar. Ya, setiap 5 mili eliksir parastamol mengandung ini. Apa 120 ya kemarin ya? 125 apa 120? Oke, gitu. 100. Di Fornas 120 Pak, di Fornas. Oke, 120 ya berarti ya. 120. Di setiap 5 mili mengandung 120. Berarti kalau 60 mili bagaimana? Tinggal dikalikan saja ya. Gitu. Tidak sulit kok. Ya, kalau mau dibagi juga boleh. Misalnya 60 bagi 5 berapa? 12. Berarti 120 dikali 12. Kenapa dikali 12? Karena 60 mili itu 12 kali dari 5 mili. Itu saja ya. Jadi nggak bingung. Sehingga hasilnya berapa nih? 12, 12, 144 ya. Tuh. Gitu ya. Jadi sederhananya seperti itu ya, secara sederhana. Tapi kan kalau di Fornas itu banyak ya, nggak cuma satu zat. Nah, zat yang lain sama juga sebenarnya. Gitu ya. Jadi di upscale ya istilahnya atau dibedakan volume karena di formula standar itu pasti volumenya tertentu. Misalnya ini dalam hal ini 5 mili. Bisa juga di Fornas itu 100 mili. Dalam 100 mili mengandung ini. Sementara kita buatnya nggak perlu 100 mili. Gitu. Karena ternyata resep tersebut atau obat tersebut hanya untuk 3 hari dan seterusnya. Nah, pertimbangan itulah sehingga kita perlu menghitung ini. Baik, sebelum masuk ke materi ya, saya berikan dulu outline. Untuk hari ini kita akan belajar perhitungan jumlah bahan. Ini sebenarnya mestinya dipelajari minggu lalu ya. Tapi karena ada preformulasi yang harus disampaikan, maka minggu lalu itu preformulasi. Sebenarnya minggu lalu ini mestinya ya. Kemudian ini tadi perhitungan jumlah bahan untuk membuat sediaan farmasi berdasarkan resep atau formula standar. Jadi nanti kita akan belajar singkat saja sebenarnya. Nanti saya berikan contoh. Yang penting kalian paham kalau dari formula standar. Kemudian pengenceran bahan zat aktif. Nah ini yang panjang ya, yang agak panjang nanti kita bahas itu tentang pengenceran. Karena nanti untuk obat-obat dengan berat di bawah 50 miligram itu tidak boleh ditimbang dengan timbangan secara langsung ya dengan anak timbangan. Kita kan anggapannya praktikum farmasetika dasar itu menggunakan timbangan neraca analitik ya. Kita nggak pakai timbangan yang ini ya, timbangan analitik yang kayak di kimia dan sebagainya ya. Karena kalau timbangan itu punya 20 itu harganya kan satu aja bisa 20 juta gitu. Kalau 20 seandainya berarti 400 juta hanya untuk timbangan. Sehingga setiap praktikan itu ketika nanti praktikum mestinya satu orang itu dengan satu timbangan raca analitik itu. Ya. Nanti dengan raca analitik itu punya keterbatasan di mana timbangan di bawah 50 miligram itu tidak sensitif ya, sehingga nanti ditakutkan untuk obat-obat dengan range terapi yang sempit itu akan berbahaya kalau diracik dengan timbangan atau ketika menimbang zat aktifnya itu di bawah 50 miligram. Kemudian kandungan alkohol dalam sediaan farmasi ini sebenarnya sama ya, tentang pengenceran juga. Jadi untuk hari ini itu seperti itu. Nah, sebelum masuk
Saya seperti biasa ya, saya kalau kuliah itu senang melakukan review. Jadi saya akan memberikan pertanyaan, ya. Mungkin saya panggil saja orangnya, karena kalau siapa yang bisa menjawab nanti itu aja yang jawab ya. Nah sebelumnya absensi sudah kalian udah absensi belum semuanya? Sudah, Pak. Sudah ya. Sudah, Baik, Pak. saya Sudah, panggil Pak. secara random untuk menjawab satu persatu. Ma- Iya silakan. Maaf, saya belum absensi, Pak. Ya absensi aja sekarang. Masih ada kok. Oke, Pak. Oke, saya coba tanya ya. Faradila, ada Faradila? Ada Faradila? Ada, Pak. Ada. Oke, silakan dijawab. Kenapa kira-kira? Pak, bentar, Pak. Bisa dijawab? Karena kelarutan itu penting, Pak. Kalau dia nggak larut, jadinya bahan aktifnya nggak se- se- Gimana? Kelarutan itu penting, iya. Kenapa? Mana Faradila? Oke, tidak menghilang Faradila. Halo? Nah, oke, menghilang. Oke, saya tanya yang lain. Rafa, coba Rafa. Rafa Prahara, coba. Rafa? Ada Rafa? Rafa, ada Rafa? Halo? Rafa? Rafa Prahara Wardani? Tidak menjawab, Rafa? Halo, Rafa? Pak, maaf, terputus. Saya mau jawab yang Oh tadi. iya, silakan. Jadi kelarutan itu penting dalam menentukan apakah zat tersebut mampu mencapai tempat penyerapan, interaksi dengan target terapeutik, dan juga serta metabolismenya, Pak. Serta metabolismenya. Oke. Slide banget ya jawaban. Oke, nggak apa-apa. Rafa? Rafa? Halo? Kalau tidak ada Rafa, saya kick saja ya dari meeting ini kalau memang tidak ada di sini, sehingga dia sadar bahwa dia sudah keluar, jadi masuk lagi nanti kan. Ini jangan-jangan ditinggalin ini kuliahnya nih. Halo Rafa? Oke, nggak ada jawabannya, saya remove dia dari meeting. Oke, siapa yang mau berpendapat sekarang? Saya persilakan. Selain dari jawaban temannya tadi. Izin menjawab, Pak. Ya, silakan. Jadi itu kelarutan dalam farmasi itu penting. Kenapa? Kelarutan itu kan di mana proses keadaan di mana kayak senyawa itu menjadi atau tercampur seluruhnya ya, Pak, dalam keadaan homogen. Nah, kalau dalam dunia perobatan itu kenapa penting? Karena kelarutan itu yang menentukan respon farmakologinya, Pak. Oke, respon farmakologi, boleh. Ada lagi yang mau berpendapat? Tadi respon farmakologi, terus yang dijelaskan temannya tadi siapa namanya? Faradila ya? Faradila tadi terkait respon juga ya, kurang lebih sama ya, interaksinya dengan efek terapeutik dan sebagainya. Ada yang mau berpendapat lagi kenapa kita perlu mengetahui kelarutan dari suatu zat? Boleh coba jawab, Pak? Ya, silakan. Kayak awal dari praformulasi itu. Nah, gimana Kak
kita harus mengetahui kelarutan agar sediaan yang kita buat itu dapat stabil Pak, baik secara fisika kimianya, dan terus untuk secara biologinya dapat berkhasiat secara aman dan efektif gitu Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih. Zana tadi jawabnya stabil ya, tentang stabilitas dalam sediaan. Boleh, benar semua kok, nggak ada yang salah. Ada yang lagi mau berpendapat? Ada lagi, kira-kira kita perlu mengetahui kelarutan itu selain stabilitas, kemudian efek terapeutik, ya. Kemudian ketika kita mau buat sediaan itu kira-kira apa lagi manfaatnya? Ada yang mau coba lagi? Izin menjawab Pak. Ya, silakan. Menurut saya kalau misalkan dia sedianya kelarutan itu lebih mudah penyerapan dalam tubuh. Oke, lebih ke ini ya, berarti ya ke efeknya nanti ya. Ya, gitu. Oke. Kasih, Pak. Oke, boleh. Ada lagi? Pak, saya mau berbicara tapi bukan berpendapat, Pak. Jadi saya Oh mau ya, nyamain silakan. literatur saya, Pak. Silakan. Jadi saya pernah baca tadi malam sih tepatnya. Saya baca kalau nggak salah itu keluaran dari Unpad ya, Pak. Farmasi Unpad. Dia bilang kalau misalnya obat larutan itu walaupun lebih meningkatkan daya patuh pasien eh terhadap obat, tapi dia efek sampingnya itu ini Pak, katanya itu efek obatnya lebih lama, terus juga efek sampingnya itu kalau obat oral itu apa ya tadi malam itu ya lupa. eh Lebih cepat gitu. ini Pak apa kalau nggak salah itu, aduh gimana ya kemarin tadi malam ya. Pokoknya itu intinya kalau misalnya obat larutan itu memiliki efek samping eh efek sampingnya aduh lupa lagi. Tapi itu yang saya penasaran itu efek sampingnya itu kenapa bisa terjadi gitu. Kalau nggak salah di obat lipofilik, Pak. Di obat lipofilik. Oke. Mm-mm. Pertama tadi katanya obat larutan lebih lambat efeknya. Pak. Iya, lebih lambat. Iya. Iya, Pak, lebih lambat itu pasti katanya. Iya, saya ingat nggak lebih lambat efeknya itu kenapa, Pak? Pertama, kalau zat aktifnya sama ya, kita berbicara itu bentuk sediaan ketika zat aktifnya sama. Kalau zat aktifnya sama, bentuk larutan itu pasti lebih cepat. Ya, kecuali zat aktifnya berbeda. Misalnya yang satu zat aktifnya larutan itu A gitu ya, kemudian yang tablet itu B. Nah, bisa saja memang yang lebih cepat efek obat yang B meskipun dia tablet gitu, karena beda kan, beda zat. Tapi kalau zatnya sama, seharusnya ya yang lebih cepat adalah dalam bentuk larutan, itu satu. Coba dibaca lagi, mungkin ada pengecualian ya. Biasanya kalau di Unpad itu di mana? Di jurnal atau gimana? Atau Di di jurnal, Pak. jurnal Iya. farmasetika.com atau di Enggak, jadi tadi malam kan ada tugas buat farmakologi, Pak. Nah, saya baca-baca jurnalnya tuh, Pak. Nah, saya bingung kok obat oral malah lebih lambat ininya, makanya saya pengen nanya. Oh ya, boleh nanti dikasih ke saya jurnalnya, nggak apa-apa, nanti saya koreksi apakah mungkin ada pendahuluan di atasnya gitu ya, sehingga dia menjelaskan seperti itu. Biasanya ada klausul lagi ya, apakah kalau zatnya itu seperti ini, maka bentuk larutannya efeknya akan lebih lambat. Biasanya ada lagi. Makanya nanti coba di-share saja jurnalnya biar bisa saya bantu menjelaskan. Tetapi secara umum garis besar bentuk larutan pasti lebih cepat kerjanya karena dari sistem biofarmasetik ya. Dari proses biofarmasetik, bukan sistem, dari proses biofarmasetik itu dia tidak melalui proses pelarutan lagi ya, tetapi langsung disolusi dan seterusnya. Itu satu. Kemudian kalau dikatakan efek samping, biasanya ya kalau dalam bentuk larutan efek sampingnya memang karena efeknya tadi lebih cepat ya, maka efek sampingnya pun langsung timbul biasanya, artinya efek sampingnya juga lebih cepat gitu. Nah, sisa-sisanya itu tergantung sifat fisikokimia zat aktif, bukan dalam bentuk lagi. Bentuk itu hanya pengantar sampai absorpsi saja. Ketika sudah diabsorpsi, dia akan bekerja sebagai zat aktifnya, tidak dalam bentuknya lagi. Apakah berbeda, Pak, efek dari obat dalam bentuk tablet dengan dalam bentuk larutan? Enggak. Pasti sama efeknya. Paracetamol sirup maupun paracetamol tablet, efeknya pasti sama. Cuman hanya sampai proses absorpsi saja, hanya sampai proses biofarmasetik saja mereka berbeda.
begitu. Tapi masalah efek segala macam mestinya sama, kecuali dia dalam bentuk sistem penghantaran obat tertarget. Nah, itu beda cerita lagi, nanti dibahas di semester atas. Gitu ya, secara garis besar seperti itu. Jadi saya tidak bisa menyimpulkan apakah salah statementnya, nggak bisa juga, karena harus saya baca dulu jurnalnya gitu ya. Jadi mungkin itu nanti saya bantu siapa namanya tadi, Prayoga, boleh kirim ke saya jurnalnya, nanti saya akan baca. Nanti kalau memang Prayoga bingung di satu titik, saya bantu menjelaskan titik itu. Kan kita di farmasi fisik masih ketemu ya nanti ya. Boleh. Ada lagi? Oke, lanjut ya. Saya akan panggil lagi. Tadi udah balik lagi belum yang saya kick tadi? Oke, Anissa Dwi Ayu Andini ada? Anissa Dwi Ayu Andini? Ada Anissa? Halo? Oh ada ya. Anissa silakan dijawab coba ini. Faktor apa sih yang mempengaruhi disolusi? Jadi faktor yang mempengaruhi disolusi itu ukuran partikel, distribusi ukuran partikel, dan porositas partikel dan luas permukaan saat pelaritan terjadi. Oke, betul ya. Boleh. Oke. Yang lain jelas ya. Nanti saya tanya lagi. Yang lain, Tri Ayunisa ada? Tri Ayunisa? Tri Ayunisa ada? Ya, Pak. Oke. Coba faktor yang mempengaruhi difusi apa? Faktor yang mempengaruhi difusi. Masih ingat? Bentar, Pak. Oke, kalau nggak bisa nggak apa-apa. Saya lanjut. Siapa yang mau coba jawab? Izin menjawab. Izin menjawab. Ya, silakan. Silakan. Sela, silakan. Difusi itu bergantung dari sifat fisikokimia suatu obatnya, seperti kekentalan cairan, tempat difusinya, temperatur, luas permukaan, sama gradien konsentrasi, Pak. Oke, betul ya. Ada yang bingung? Bingung di mananya kalau bingung untuk difusi dan disolusi? Ya, agak percepat saja. Oke, siapa yang mau coba jawab ini? Jawab. Ada berapa sih biopharmaceutical classification system? Ada berapa kelas maksud saya? Kemudian solusi tiap masalahnya apa setiap BCS itu? Izin menjawab, Pak. Ya, silakan. Siapa namanya? Link 1192600. Oke, silakan. Jadi sistem klasifikasi biofarmaka itu ada 4 kelas. Kelas pertama, kelas kedua, kelas ketiga, dan kelas keempat. Kalau kelas pertama itu permeabilitas tinggi dan kelarutan tinggi. Kelas 2 itu permeabilitas tinggi, kelarutan rendah. Kelas 3 itu permeabilitas rendah, kelarutan tinggi. Kelas 4 itu permeabilitas rendah dan kelarutan juga rendah. Oke, solusinya untuk yang kedua, 3, dan 4. Kalau 1 nggak ada masalah ya berarti. Siapa yang bisa ngasih masukan solusinya apa setiap masalah itu? Masalah yang pertama, yang klasifikasi kelas 2, itu kelarutan rendah, permeabilitas tinggi. Berarti solusinya biasanya zat aktifnya dibagaimanakan? Ada yang mau berpendapat? Ada? Tidak ada?
biasanya dibuat dalam bentuk apa zat aktifnya biar mudah larut? Dibuat dalam bentuk garamnya ya, kalau dia susah larut. Biasanya solusinya seperti itu. Kemudian kalau yang ketiga, kelarutannya bagus tapi permeabilitas rendah. Solusinya bagaimana kalau dia mau diberikan biar bioavailabilitasnya tinggi? Solusinya ada yang tahu? Solusinya dibuat dalam bentuk sediaan injeksi ya, bisa biar dia langsung masuk ke sirkulasi sistemik, atau kalau memang masih mau dalam bentuk oral ya dibuat dalam sistem enkapsulasi ya, sehingga meningkatkan permeabilitasnya. Oke, kemudian yang terakhir itu biasanya modifikasi kimia juga ya. Kalau dia sudah permeabilitas rendah, kelarutan rendah, itu modifikasi kimia zat aktif ini yang paling bermasalah. Ya, selain dimodifikasi biasanya diberikan dalam bentuk injeksi juga dan seterusnya ya. Itu yang masalah paling besar itu ya untuk kelas 4. Itu biasanya obat-obat yang targetnya biasanya obat-obat cancer ya. Obat-obat cancer itu kebanyakan kelas 4 ya. Jadi kelarutannya rendah, permeabilitasnya juga rendah, sementara dia harus masuk sampai ke sel kankernya gitu ya. Jadi begitu. Oke. Yang terakhir, siapa yang mau coba jawab? Ada yang mau coba? Untuk yang terakhir, ada yang mau coba jawab? Kenapa harus mengetahui jenis polimer zat aktif yang digunakan dalam preformulasi? Karena ada yang mau jawab? Karena apa? Ada? Atau minta dipanggil biar ada? Oke, coba saya panggil ya. Miralda, coba Miralda ada? Miralda? Bentar, Pak. Kalau bisa tuh langsung jawab saja sepengetahuan saya gitu. Jadi nggak perlu buka slide karena yang saya review itu adalah yang masih nyangkut di kepala ya. Tapi kalau buka slide itu kan yang masih ada di slide ya pasti ada jawabannya kalau di slide ya. Nah, saya tuh review itu pengen tahu pemahaman kalian tuh sampai mana atau masih ada yang ingat nggak dari kuliah minggu lalu. Jadi mestinya ketika ditanya langsung jawab gitu. Gimana Miralda? Nggak tahu? Oke, tidak tahu. Kalau begitu ya saya anggap ya, karena sudah terlalu lama. Dea Lusnita. Dea Lusnita? Iya, Pak. Ya, coba. Bisa nggak berpendapat? Mengapa sih kita perlu tahu bentuk polimorf dari zat aktif? Biar kita tuh tahu kelarutannya di tubuh itu gimana, Pak? Oke, boleh ya. Karena apa? Kalau bentuknya beda, emangnya kelarutannya berbeda ya? Iya, Pak. Oke, betul ya. Jadi kenapa kita harus tahu? Ya karena sifat fisikokimianya bisa berbeda ya. Zat aktif itu kalau bentuk kristalnya berbeda, seperti kelarutan, titik leleh dan sebagainya. Ya, sehingga kita harus tahu agar kita bisa menentukan apakah polimorf ini bagus atau tidak ya untuk sediaan kita. Begitu ya. Sebenarnya nggak sulit pertanyaan saya itu ya. Jawaban sederhana saja itu saya apresiasi karena kalian masih ada yang nyangkut gitu. Tadi siapa yang jawab ya? Lupa saya. Dea. Ya? Oke, Dea. Baik ya, ada yang ditanyakan lagi? Sebelum kita masuk ke materi hari ini. Kalau tidak ada, kita masuk ya ke materi hari ini. Yang pertama kan perhitungan jumlah bahan sesuai dengan resep atau formula standar ya. Bahwa memang setiap kita membuat formula atau saat setiap kita membuat sediaan dalam halnya ini kita berdasarkan resep, maka bahan yang dibutuhkan itu harus dihitung terlebih dahulu, gitu ya. Kemudian jumlah bahan yang diperlukan untuk ditimbang itu biasanya berbeda dengan yang ada di resep, khususnya apabila terdapat signa ya, DTD ya, terdapat tanda DTD, yaitu bisa disebut dengan Denturtels dose atau Datales dose ya. Nah, kalau ada tanda itu, maka harus kita kalikan
jumlah dalam resep dengan nomeronya atau jumlah yang diinginkan gitu. Nah, contoh dalam formula standar biasanya komposisi itu merupakan kandungan pada volume tertentu. Tadi ya seperti halnya di Fornas itu kan formula standar kita. Jumlah zat aktifnya pada volume tertentu, sehingga perlu kita lakukan perhitungan untuk sediaan yang akan kita buat. Karena sediaan yang akan kita buat volumenya belum tentu sama dengan yang ada di formularium nasional. Contoh perhitungan sederhana resep, yaitu misalnya resipe ya, paracetamol 250 mg, CTM 2 mg, Misevac pulveres DTD nomor 10, STDD pulveres 1, Proani 8 tahun. Maka bahan yang ditimbang untuk resep ini itu adalah 250, kita dapat dari sini ya, dari resep. Karena ada DTD, maka harus kita kalikan dengan nomor. Berarti nomor paracetamol yang dibutuhkan adalah 250 dikali 10 sama dengan 2.500 mg. CTM-nya juga sama, 2 mg dikali dengan nomornya ya, yaitu 10. Berarti 20 mg. Seperti itu. Oke. Latihan 1. Nah, misalkan ada sebuah resep ya. Resepnya adalah paracetamol 120 mg CTH, CMCNA 1%, Simeticon 150 mg per C, aqua destillata at 90 ml. Misevac suspensi S3DD CTH 1. Nah, hitunglah jumlah bahan yang dibutuhkan untuk mengerjakan resep di bawah ini. Oke. Ada yang mencoba jawab? Ada yang mencoba jawab ini? Kira-kira berapa paracetamol yang dibutuhkan? Paracetamol. PCT atau gitu ya. Ada yang mencoba jawab? Bagaimana cara menghitung paracetamolnya? Ada? Mau coba, Pak? Ya, Enggak, Pak. silakan. Jadi kan paracetamolnya kan 120 mg per CTH. CTH itu kan sendok teh. Total larutannya itu 90 ml berarti kan, Pak ya? Ya, betul. Berarti 90 dibagi 5. Oke. Dikali 120. 120. 90 dari mana? Total itunya, Pak. Aqua destilasinya 90 ml. Hingga Oke. 90 ml. Kemudian 5 dari mana? 5 itu kan buat setiap sendok tehnya, Pak. Oke, berarti dari sini ya. Iya, Pak. Oke, betul. Kemudian dikali 120 ini dari dosisnya. Berapa hasilnya? 260. Berapa? 2160. Ada yang miligram. Oke, betul. Selanjut ya. Nanti akan dicoba kita koreksi sama-sama sama temannya juga. Lanjut yang CMC. CMC-nya bisa CMC-nya? CMC-nya saya kurang paham, Pak. Yang 100%-nya itu, Pak. Oke, kita skip dulu berarti. Yang Simeticon berarti. Simeticonnya? Simeticonnya kan 150 per C itu sendok makan. Berarti berapa ya? Bentar dulu, Pak. Saya cari dulu, Pak. Oke, teman coba dibantu. Sendok makan berapa mili? 15, Pak. 8 mili bukan ya? 8 mili sendok bubur. 15, Pak. 15. 15. Oke, 15 ya betul ya. Oke, terus gimana? Udah dapat nih? Dikali? Dikali 90 juga, Pak. 90 per 15. Sama aja sih. Oke, boleh. Berapa hasilnya nih? 900.
900 ya. 900, Pak. Oke, 900 miligram. Nah, yang ini ada yang mau coba jawab yang CMC? Pak, boleh coba. Silakan. Siapa namanya? Zana Zafirah, Pak. Zana. Oke, silakan Zana. NA 1% itu gini nggak Pak? 1% tuh jadi 1/100 terus dikali jumlah aqua destilatnya 90. Jadi 0,9 0,9 itu apa satuannya? miligram. 0,9 miligram? Mililiter. 0,9 mililiter? CMC itu serbuk kan ya Pak? CMC serbuk. Gram, Pak. 0,9 Gram, Pak. gram. Ya, tahu ya kenapa gram? Tahu. Tahu ya. Jadi ini kan sama dengan 900 miligram. Oke, dari ketiga jawaban temannya ini benar atau ada yang berbeda pendapat? Pak, izin bertanya, Pak. Silakan. Siapa namanya? Kenapa pakai satuannya gram ya, Pak? Yang CMC itu. Oh, yang ini. Kenapa gram? Ya. Oke, boleh. Bagus pertanyaannya. Siapa yang mau coba jawab? Coba. Kalau enggak saya jawab. Itu ketentuan itu, ketentuan matinya kalau nggak ditulis berarti dia gram. Ketentuan mati. Oke, ya. ada yang berpendapat lain ya, ketentuan mati. Ada yang berpendapat lain? Ada? Ada yang mau berpendapat mengapa gram, kenapa nggak miligram? Ada? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada saya jawab. Jadi kenapa gram? Karena 1% dari satuan yang volumenya mili ya. Mili ini sama dengan setara dengan gram. Gitu ya. Jadi kalau gram, 1 gram itu sama dengan 1 mili. Kalau nggak percaya timbang aja air 1 gram, coba masukkan ke dalam gelas ukur, pasti 1 mili volumenya. Gitu ya. Jadi kenapa gram? Karena di sini dikalikan dengan mili. Ya, 1% dari 90 mili itu adalah 0,9 mili. Karena dia bentuknya padatan, maka 0,9 gram. Begitu, ya. Jelas? Ya, Pak. Jelas, Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Ada lagi yang masih belum paham untuk contoh yang ini? Tidak ada, kita lanjutkan. Ya, silakan. Pak, izin bertanya. Boleh nggak Pak? Kemarin kan kata Bapak 1%, yang persenan itu sama aja kayak 10 miligram per mililiter. Itu boleh nggak Pak? Misalnya diganti. Jadi itu kan 1%, berarti 10 miligram per mililiter langsung dikali 90. Hasilnya sama nggak? Hasilnya 900 miligram juga. Iya, sama aja, nggak apa-apa. Boleh Pak? Boleh saja kalau mau kayak gitu. Kan nanti sama-sama dicoret ya. 10 miligram per mili ya, dikali 90 mili. Maka ini kan coret, hasilnya sama aja 900 miligram. Boleh, nggak apa-apa. Kalau mau dibuat gini dulu. Ada lagi? Yang mau ditanyakan masih bingung? Jangan sampai kita lanjut ke slide selanjutnya. Kalian masih ada yang menjanggal ya di slide ini. Oke, kita lanjut kalau gitu ya. Oke, sekarang berdasarkan formula standar. Oke. Bila suatu sediaan memiliki formula tiap 5 milinya adalah ini, nah ini saya ambil dari Fornas ya, tentang eliksir paracetamol kalian kemarin. Nah, kira-kira jumlah bahan yang dibutuhkannya berapa jika ingin dibuat sebanyak 250 mili? Ada yang mau coba jawab? Ini 250 ya. Kalau kemarin berapa? 60 ya kalau tidak salah ya, 60 mili ya. Kalau kemarin kan 60 mili, nah ini sekarang diminta 250 mili, saya rubah sedikit. Tapi pengerjaannya sama kok. Ada yang mau coba jawab? Izin mencoba, Pak. Ya, silakan. Siapa? Saya Muhammad Hafiz Alfikri, Pak. NIM 119260087. Oke, M. Hafiz, silakan. Caranya sama kayak yang tadi kan, Pak? Iya, sama kayak tadi. 120 miligram per 5 mili, karena di situ diminta formula sediaannya 5 mili. Oke. Terus dikali 250. Dikali 250. Hasilnya berapa ini? 10 dibagi 5. 6.000 miligram, Pak. 6.000 miligram. Oke, lanjut. Gliserol 2,2. Jadi gliserol sama dengan
2,5 titik 2,5 2,5 mili. Kalau gliserol itu ini, gliserol itu dia cairan. Berarti langsung aja Pak. 2,5 kali titik. Iya benar nih, 2,5 mili per 5 mili. Oke. Dikali 250. Oke, berapa hasilnya? 125 ya. Dibagi 5. Bentar Pak. Ya, setengahnya dari 250. 125 Pak. Oke, terus propilen glikolnya? MCL itu apa ya? Mikroliter. Mikroliter. Gimana? Mikroliter. Maaf Pak, kurang tahu Pak saya yang ini Pak. Kalau mikroliter 0,5 mili. 0,5 mili. 0,5 mili itu sama dengan 500 mikroliter. Dikali 250. 0,5 per 25 mili Pak. Gini dikali 250 sama dengan 25 mili. 25 mili. Ya. Gitu, oke. Terus ini sama sorbitol 1,25 dibagi 5 mili dikali 250. Berapa hasilnya? 1,25 dikali 250 dibagi 5. 62,5 mili Pak. Oke, terus etanolnya anggap saja sudah sama ya konsentrasinya. Berarti sama ya, 0,5 per 5 dikali 250 kayak tadi ya. Sama dengan 25 Pak. 25 mili. Sama dengan 25 mili juga. Oke, terus aquadesnya berarti sisanya ya. Aquadesnya 250. Ya, add gitu saja ya. Add 250 mili. Oke, ada yang bingung ini? Temennya? Ada yang masih belum paham kira-kira kenapa seperti ini jalannya? Ada? Kalau Pak izin bertanya Pak. Ya silakan. Tentang praktikum kemarin kan itu kan acetaminophennya diminta 125 mg. Iya, terus? Jadi yang diubah acetaminophennya doang atau gliserol sama propilen glikol dan lain-lainnya itu juga ikut berubah Pak? Kalau seandainya dipinta 125 mg, dilihat dulu kelarutannya. Kira-kira di 125 mg itu larut nggak dalam formula itu? Gitu. Oke. Kalian belum belajar konstanta dielektrik ya? Belum ya? Udah belajar belum? Sudah Pak. Sudah. Waduh, mestinya diterapkan. Oke, tapi nggak apa-apa. Kalau misalnya kemarin 125 terus kalian ubah jadi 120 nggak apa-apa. Masih saya benarkan kok. Masih saya benarkan. Ya misal di resepnya 125 terus kalian buat sesuai farmakope 120 kan ya. Nggak apa-apa, masih saya benarkan. Masih boleh saya benarkan. Tetapi ke depannya gitu ya, kalau ada yang tidak sesuai itu lihat di konstanta dielektriknya. Kira-kira dengan konstanta KD total seperti ini, kira-kira bisa nggak melarutkan 125 mg? Pernah belajar menghitung KD total ya kalau nggak salah ya? Konstanta dielektrik total? Sudah belajar belum tentang konstanta dielektrik total, membuat sediaan eliksir? Belum ya? Nggak apa-apa, bilang aja kalau belum. Jadi nanti saya... Apa? Belum Pak. Oh belum, oke. Berarti kalau belum kalian samakan saja dengan Fornas. Oke, jadi misalkan kemarin salah tulis gitu, tetap 125 nggak apa-apa, nanti saya benarkan tetap. Caranya sama kayak Fornas, tetapi volumenya 125 nggak apa-apa. Masih dibenarkan kok, masih ada dispensasi karena kalian belum belajar tentang itu. Nggak apa-apa ya. Oke, masih ada yang ditanyakan? Yang penting cara menghitungnya sudah paham, itu aja dulu yang dititik beratkan di farmasetika ini. Cara menghitung, cara membuatnya. Nanti untuk eliksir kalau tidak salah nanti ada pertemuan khusus tentang eliksir, teorinya. Nanti akan dijelaskan bagaimana menghitung konstanta dielektrik total. Ya, KD total. Nah, di sini kira-kira berapa persen etanolnya? Ada yang bisa jawab? Etanol yang digunakan ini jadi berapa persen dari total? 10%.
10%, Pak. Ya, karena lewat dari 10% biasanya kita lakukan dengan pelarut campur. Nah, ini pelarut campurnya. Kalau tanpa mereka ya, tanpa gliserol dan propileng glikol, etanolnya bisa lebih dari 10%. Gitu. Jadi sehingga ditambahkan pelarut campur gliserol, propileng glikol, gitu ya, sorbitol, polialkohol pokoknya. Ini ditambahkan agar dapat melarutkan paracetamol 120 mg di tiap volume 5 mili dan hanya menggunakan etanol 10%. Gitu ya, kenapa digunakan pelarut campur. Itu kemarin sudah benar ya preformulasinya, gliserolnya fungsinya sebagai apa, propileng glikol sebagai apa, sorbitol sebagai apa. Sudah benar ya? Ngelihatnya di mana kemarin ketika preformulasi zat tambahan eksipien? Farmakope, Pak. Farmakope. Oke, boleh di farmakope boleh. Ada yang lain? Selain farmakope, ngelihat fungsinya? Ada yang ngelihat pakai HOPE kemarin? Handbook of Pharmaceutical Excipient? Ada? Nggak ada. Ya, sebenarnya enak tuh lihat di Handbook of Pharmaceutical Excipient ya, kalau untuk melihat excipient. Lebih gampang, kalian tinggal control find saja gitu ya, atau di scroll berdasarkan abjad itu kan ada, kalian cari gliserol, propileng glikol, sorbitol, maupun etanol. Itu makanya lebih cepat mestinya ya pengerjaannya. Kalau pakai FI memang, kalau saya sih prefernya FI itu untuk zat aktif ya, itu biasanya kita pakai FI. Kalau pakai excipient biar lebih cepat, pakai HOPE dan lebih lengkap gitu di HOPE itu. Lebih lengkap, lebih terbaru. Bahkan ada penggunaannya di tiap kadar gitu ya, untuk sebagai pelarut, sebagai kosolven, berapa persen. Jadi jawabannya apa kemarin? Gliserol, propileng glikol, sorbitol, etanol ini. Gliserol fungsinya sebagai apa? Di farmakope 3 cuma sebagai zat tambahan doang, Pak. Zat tambahan doang. Iya sih, karena farmakope zat tambahan. Padahal ini sebagai kosolven ya, membantu pelarutan. Propileng glikol juga dalam formula ini sebagai kosolven untuk meningkatkan pelarutan. Etanol sebagai kosolven dalam eliksir ya. Banyak jadi kosolvennya di sini. Gitu ya. Jadi ketika preformulasi, lihat manfaatnya dalam formula. Jangan lihat manfaatnya secara umum. Nanti ada yang lihat manfaatnya secara umum, misalnya propileng glikol ya sebagai pengental segala macam dan seterusnya. Padahal di manfaatnya pada formula ini sebagai kosolven misalkan. Begitu. Ya nanti lain kali kalau mengerjakan reformulasi, manfaat dia dalam resep, jangan manfaat dia secara umum atau kegunaan dia secara umum. Jadi kegunaan dalam resep itu dia sebagai apa? Begitu ya, jangan kegunaan secara garis besar gitu. Siapa ini chat ke saya? Rafa Prahara Wardani dengan NIM, izin Pak. Dia nggak bisa join lagi setelah saya kick. Oke. Jadi gimana kalau udah di kick gitu ya? Harus di invite ya? Sebentar ya. Add people, siapa namanya? Rafa. Dia nggak bisa join lagi ya? Si Rafa ya? Ya, mestinya kalau seandainya ke toilet, chat aja ya. Saya ke toilet dulu Pak, gitu. Jadi ketika saya panggil kan jelas. Kalau tidak ada kabar seperti itu, ya anggapannya kan tidak menyimak. Oke, ini baru konfirmasi ke saya sekarang. Oke ya, saya lanjutkan saja. Sekarang kita masuk ke pengenceran. Nah, untuk yang perhitungan tadi masih ada yang bingung? Kalau tidak ada, kita masuk ke pengenceran, karena agak lebih rumit ini pengencerannya. Nah, pengenceran ini dilakukan jika jumlah bahan yang kita timbang itu di bawah 50 mg. Ya, mengapa? Ya, karena untuk meningkatkan keakuratan pada takaran obat dalam resep. Ya, karena takaran ini maksudnya adalah timbangan ya. Timbangan obat di bawah 50 mg itu dikhawatirkan alatnya tidak akurat dalam menimbangnya. Sehingga diperlukan pengenceran obat. Jadi kalau obatnya di bawah 50 mg, itu kita harus melakukan pengenceran. Meskipun ada anak timbangannya, anak timbangan 20 mg kan ada ya, 10 mg itu ada anak timbangannya. Tetapi kalau di bawah 50 mg harus dilakukan pengenceran. Kalau misalkan di atas 50 mg, 80 mg dan seterusnya, itu selagi masih ada anak timbangannya masih boleh. Ya, jadi masih bisa kalau di atas 50 mg, nggak harus bulat. Ya, salah dan intinya tapi harus di atas 50 mg, karena kalau di bawah 50 mg itu nggak bakal akurat. Ya, tetapi ketika kita melakukan pengenceran, sebisa mungkin bulat hasilnya. Hasil dari pengencerannya yang diambil itu jumlahnya bulat. Nanti kita akan bahas coba ya.
Pengenceran obat harus dilakukan dengan menambahkan bahan yang bahan yang inert ya, atau tidak bereaksi. Ya, inert itu tidak memiliki efek dan tidak bereaksi. Pengenceran obat bisa dilakukan untuk membuat sediaan padat ya, maupun cair. Bahkan bisa juga untuk semi solid ya, itu dilakukan pengenceran. Misalnya sakarum laktis kalau bahan padat zat pengencernya SL, kalau untuk bahan cair biasanya dengan Aquades. Nah, untuk memastikan sediaan yang dibuat homogen dalam hal kita melakukan pengenceran tadi, ya kita mengencerkan dengan sakarum laktis maupun dengan Aquades. Ini biasanya digunakan Corrigens coloris, ya, yaitu bahan pendamping untuk pemberi warna seperti karmin. Biasanya nanti kita harus pakai karmin kalau pengenceran. Misalnya zat aktifnya putih, kemudian sakarum laktis putih. Kita tahu dari mana itu sudah homogen, kan nggak kelihatan karena sama-sama putih. Sehingga diperlukan zat tambahan yang berwarna. Ya, kalau seandainya warnanya sudah homogen, maka otomatis kita anggap proses pengenceran tadi, proses pencampurannya juga sudah homogen. Nah, ini biasanya kalau di lab kita pakai karmin. Ya. Nah, untuk pengenceran bahan padat ya, timbang bahan sebesar 50 mg. Jadi setiap bahan itu harus kita timbang, batas minimalnya adalah 50 mg. Tambahkan SL tergantung pengenceran. Misalkan pengencerannya adalah 1/10 atau 10 kali pengenceran. Maka 1 bagiannya obat, 9 bagiannya adalah SL ya kalau untuk zat padat. Jadi SL yang harus ditimbang adalah 450 mg. Oke. Jadi pertama kita timbang 50 mg zat aktif, kemudian kita timbang 450 mg SL. Kemudian kita campurkan sampai homogen. Ini bisa ditambahkan dengan karmin juga ya, harus ditambahkan karmin agar tahu bahwa dia sudah homogen. Nah, timbang hasil pengenceran sebanyak takaran obat dalam resep dibagi 50 mg dikali jumlah hasil pengenceran. Ini secara garis besar rumusnya. Nanti akan kita berikan contoh. Jika berat obat dalam resep itu 10-50 mg, maka biasanya dibuat pengenceran itu 1/10 atau 10 kalinya. Ya, jadi ini aturan-aturan umumnya. Ya, bahwa jika 10-50 mg kita encerkan sampai 10 kali. Sama rumusnya takaran obat dalam resep dibagi 50 mg dikali jumlah hasil pemicikan. Jika 1-10, maka biasanya kita encerkan sampai 50 kali. Oke. Nah, jadi rumus pengenceran 1/50-nya adalah takaran obat dalam resep dibagi 50 dikali jumlah hasil pemicikan atau pengenceran. Ini biasanya 2.500-nya kan, karena 50 kali dari 50 itu adalah 2.500. Nah, jika beratnya 0,1 sampai 1, ini kecil sekali kan, maka harus dilakukan pengenceran bertingkat atau 2 kali pengenceran. Oke. Nah, ini contoh pengencerannya. Bila dalam resep, jumlah obat yang harus ditimbang adalah 20 mg. Dan berdasarkan data perbandingan pengenceran, dilakukan pengenceran padat dengan 1/10. Tadi ya, 10-50, dilakukan pengenceran 10 kali. Maka jumlah hasil pengenceran yang harus ditimbang adalah 20/50 dikali 500 sama dengan 200 mg. Hasil pengenceran yang diambil untuk membuat sediaan. Gitu. Tahu dari mana? Jadi kan tadi kan kita timbang yang 20 mg ini adalah 50 mg ya. Karena nggak boleh kita timbang 20 mg, ya kan? Karena dia di bawah 50 mg. Sehingga kita timbang 50 mg. Kemudian tadi katanya dilarutkan atau bukan dilarutkan ya. Diencerkan 10 kali. Berarti 50 mg ditambah 450 mg SL. Gitu ya, sehingga diperoleh bobot akhir 500 mg. Nah, untuk menimbang agar yang diperoleh 20 mg, berarti rumusnya tadi, jumlah dalam resep 20 dibagi jumlah yang ditimbang 50 dikali 500 sama dengan 200 mg. Jadi, kita ambil 200 mg dari pengenceran ini dengan kandungan kadar yaitu 20 mg. Ya, jadi setiap 200 mg hasil pengenceran mengandung 20 mg zat aktif. Begitu. Sampai sini masih bingung? Ada yang bingung? Kalau ada yang bingung langsung bilang saja ya. Saya bingung gimana Pak? Gitu. Ini contoh sederhana soalnya. Ada yang bingung? Kalau 10 sampai 50. Oke, siapa yang bingung? Nah, siapa yang mau berbicara tadi? Silakan. Pak, izin bertanya, Pak. Oke, silakan. Ini Pak yang di bagian yang setelah 500 mg ini saya kurang paham tadi, Pak.
Yang Gimana? 20/50 dikali 500 ini. Hasilnya 200 mg. Oke. Nah, maksudnya itu gimana ya, Pak ya? Jadi begini, pertama kan kita buat dulu ya sediaan pengencerannya. Kita buat dulu pengencerannya. Nah, pertama karena dia 20 mg, tadi kan ya, kita nggak boleh timbang langsung. Tetapi harus kita timbang 50 mg, karena itu batas minimalnya. Sehingga kita timbang 50 mg zat aktif. Kemudian karena dia range-nya 10-50, kita lakukan pengenceran 10 kali. Maka kita tambahkan 450 mg, sehingga diperoleh bobot total itu adalah 500 mg zat aktif kita dengan SL. Gitu ya, ini adalah bobot totalnya adalah 500 mg. Nah, karena di setiap 500 mg ini mengandung 50 mg, benar nggak? Di setiap 500 mg campuran ini mengandung 50 mg zat aktif, betul ya? Betul nggak? Iya, betul, Pak. Betul. Nah, karena yang mau kita ambil itu hanya 20, berarti nggak bisa kita pakai semua ya 500 ini ya. Karena hanya yang di resep itu hanya 20 ternyata zat aktifnya. Kalau saya ambil 500-500-nya, berarti yang terambil adalah 50 ini. Ya kan? Nah, untuk mengambil hanya 20-nya saja, maka kita kalikan saja. Kalau mau dibuat lebih mudah seperti ini. Setiap 500 mengandung 50 mg zat aktif. Berapakah yang saya harus ambil jika saya mau zat aktifnya adalah 20 mg? Hasilnya adalah 200. Gitu. Setiap 500 mengandung 50 mg zat aktif. Berapakah yang harus saya ambil jika saya mau zat aktifnya yang terambil hanya 20 mg, yaitu 200 mg saja. Boleh nggak ditimbang 200 mg? Boleh, karena sudah di atas 50 mg. Kalau kita timbang 20 mg, nggak boleh. Sehingga kita lakukan pengenceran, sehingga 200 mg ini setara dengan 20 mg. Jadi sesuai dengan resep nanti yang waktu kita timbang. Dan timbangannya atau proses menimbangnya akurat, karena lebih dari 50 mg. Begitu. Bagaimana? Tadi siapa, Stella ya? Enggak. Iya, silakan. Maaf, yang 450 itu tadi gimana Pak dari perhitungan yang 10 kali itu ya Pak ya? Jadi begini, ketika kita mengencerkan 10 kali, gitu ya. Nih, saya ulang, saya delete dulu ya. Saya hapus saja dulu semua. Nah, mengapa kita tambahkan 450 SL? Karena kita mau melakukan pengenceran itu 10 kalinya. Berarti 50 mg, kalau mau saya encerkan 10 kali berarti menjadi 500 mg. Ya kan, 10 kali dari 50, 500. Nah, untuk mencukupkan menjadi 500, ini kan dibutuhkan 450 zat tambahan ya. 450 mg zat tambahan. Atau kalau sediaannya padat itu adalah SL. Gitu. Jadi kita butuh 450 agar mencukupkan 50 mg ini menjadi 10 kalinya, yaitu 500 mg. Begitu. Ya, jadi cara buatnya, timbang 50 mg zat aktif, campurkan 450 SL, kita gerus, tambahkan karmin. Ya, kita gerus begitu ya. Setelah karminnya terlihat sudah merata, warna serbuknya itu sudah berwarna karmin itu agak warna kuning genteng gitu, agak merah tua gitu. Berarti sudah merata, kan kelihatan dari warna serbuknya sudah tidak ada lagi bagian yang pekat warnanya, tidak ada lagi yang tidak pekat. Jadi benar-benar sudah merata, maka kita timbang sebanyak berapa? Saya ulang lagi ya, yaitu 20 dalam sediaan per 50 di setiap 500 dikali 500 sama dengan 200 mg. Begitu. Saya tambahannya kenapa 450? Karena meng-add-kan 500 dari 50 mg, karena dia kan menjadi 500 10 kali pengenceran. Maka kita perlu menambahkan 450 agar 450 plus 50 kan 500. Begitu. Atau memudahnya gini, 500 kurang 50 gitu, 450. Ini kita tambahkan dari mana? Tambahkan dari SL. Gitu ya. Untuk dia 10 kalinya. Terima kasih, Pak. Iya. Ada lagi yang mau bertanya sebelum saya ke contoh yang lain? Bapak maaf mau nanya, buat karminnya itu penambahannya berapa banyak ya, Pak? QS secukupnya ya, tergantung. Kalau volumenya seperti ini, biasanya nggak banyak ya. Kita nggak perlu nimbang karmin itu. Karmin itu nggak perlu ditimbang, ya secukupnya aja sedikit. Nggak perlu ditimbang, biasanya QS saja secukupnya. Nggak ada sih jumlahnya harus berapa persen dari sediaan, itu nggak ada, karena dia hanya pewarna dan tidak memiliki efek gitu ya, secukupnya saja.
Baik, Pak. Makasih. Hanya sebagai indikator bahwa sediaan tersebut sudah homogen gitu, penggerusannya sudah homogen. Karena kalau sama-sama putih ya, sama-sama putih, zat aktif putih, SL-nya putih, kita campur gitu kan, kita gerus-gerus gitu. Kapan kita tahunya itu sudah homogen? Kan nggak ketahuan ya. Jangan-jangan di bagian atas itu kumpul semua zat aktifnya. Begitu. Jangan-jangan cara gerus kita salah, sehingga zat aktifnya itu nggak merata. Zat aktifnya hanya di bagian atas, sehingga waktu kita timbang, mestinya 200 mg itu hanya mengandung 20, yang kita timbang 200 mg ternyata mengandung 50, bisa-bisa 50-50-nya keambil. Karena nggak merata tadi. Makanya harus ditambahkan karmin sebagai indikator bahwa zat aktifnya sudah homogen dengan SL. Gitu. Ada lagi yang ditanyakan? Pak, jadi yang pengenceran padat dengan 1:10 itu udah ketentuannya ya Pak ya? Iya, jadi ini mempermudah sih sebenarnya, aturan yang mempermudah ya. Misalnya dengan 1:50 biar kalian mudah, maka kalikan saja 10 gitu ya. Jadi 50 ini kan minimal penimbangan dikali 10, 500. Nanti kalau perbandingan yang disuruh timbang 1 sampai 10, maka dikalikan itu 2.500. Bukan dikalikan dulu, di-add-kan sampai 2.500 karena 50 kali pengenceran, 50 dikali 50 sama dengan 2.500. Jadi itu seperti aturan umum saja. Fleksibel itu sebenarnya. Misalkan kalian pengen mengirit, saya mau ngirit Pak, saya mau 50 mg tambah 200 mg SL aja Pak. Misalkan, sehingga saya peroleh 250 mg campuran. Ya kan, 250 mg campuran. Kemudian berapa yang saya harus timbang ketika saya mengambil 20 mg, tinggal kalikan saja 20 per 50 dikali, totalnya berapa? 250. Sama dengan berapa? Misalkan mau seperti ini, boleh, jadi hasilnya cuma 100 ya. Jadi saya timbang hanya 100 Pak, saya nggak ngabisin SL banyak-banyak. Ini saya ngabisin SL berapa? 450, di sini saya hanya ngabisin SL 200, boleh. Cuman kalian harus mikir panjang gitu ya. Wah ini kalau segini kira-kira berapa ya biar pas ya? Oh 200 biar pas. Boleh, kalau kalian mau dibuat seperti ini juga nggak masalah. Karena 100 yang ditimbang, ini juga masih di atas 50 mg, benar ya? 100 kan masih di atas 50 mg, boleh juga. Kalau 200 ini kebanyakan yang kebuang Pak, gitu misalkan. Saya buatnya 450 SL-nya nih. Sementara kalau saya pakai cara ini, SL-nya hanya 200 Pak, boleh, nggak apa-apa. Jadi 20 per 50 dikali 250. Hasilnya berapa? Hasilnya adalah 100, begitu. 100 mg. Jadi dari campuran 250 mg ini, yang saya ambil hanya 100 mg saja. It's okay, nggak apa-apa. Begitu. Ada yang bingung? Ini hanya aturan umum ya, bukan aturan mutlak. Kalau kalian nggak 10 kali pengenceran pasti salah, enggak. Enggak juga. Tetapi mempermudah kalian saja. Kalau 10 sampai 20 enaknya dikali 10 saja gitu, 10 kali pengenceran. 1 sampai 10 misalnya. 50 kali pengenceran dan seterusnya. Tapi kalau misalkan saya berikan contoh nih. Saya mau mudah Pak, saya mau nggak ngabisin bahan SL banyak-banyak. Kalau ini kan sisanya cuma 150 ya. Kalau yang ini kan sisanya berapa nih? Sisanya 300 ini. Sisanya 300. Ya, 500 dikurang 200. Berarti kan sisa 300 mg yang nggak terpakai ya. Tidak terpakai. Nah, kalau yang ini kan hanya 150 mg yang tidak terpakai. Gitu. Gimana? Masih ada yang bingung? Aturan umum bukan berarti kalau nggak sesuai aturan salah. Yang salah itu kalau nimbangnya jadi rumit. Misalkan setelah kalian lakukan pengenceran nih, jadi yang ditimbang, saya delete dulu ya. Saya kasih contoh lagi nih. Misalkan saya mau jadi buat 50 mg itu Pak, mau saya add-kan sampai 300 Pak. Jadi saya tambahin 250 mg. Misalkan ya, SL. Sehingga saya peroleh bobot akhir 300 mg. Nah, kalau yang mau saya timbang berarti kan 20 per 50 dikali 300. Berapa ini hasilnya? 600 bagi 50, 120 mg. Nah, ini kan nggak bulat ya. Nah, sebisa mungkin hasil timbangnya itu bulat. Biar mempermudah. Apakah itu 100, 150, 200, sebisa mungkin bulat. Ya meskipun anak timbangannya ada gitu. 20 mg itu. Tetapi repot ya, sebisa mungkin hasilnya bulat. Jadi hasilnya ini kan nggak bulat ya, 120.
Ini sebenarnya hanya mempermudah cara kerja kalian nanti ketika di laboratorium, itu saja. Gitu. Sampai sini ada yang bingung? Tidak ada? Kalau tidak ada, saya lanjutkan lagi. Nah, coba yang ini. Oke, ini langsung dijawab ya. Nah, misalkan 1 sampai 5, tadi contohnya 10 sampai 50 mg, yaitu 20 mg tadi kan. Nah, sekarang kalau dia zat aktifnya ternyata hanya 5 mg. Maka caranya tadi, 5 per 50, karena yang ditimbangkan minimal 50, dikali 2.500. Karena kita kalikan atau kita encerkan sampai 50 kali dari 50, yaitu 2.500. Maka yang diperoleh ada 250. Nah, bagaimana cara membuatnya? Ini kan hitungan cepatnya. Cara membuatnya adalah timbang 50 mg CTM, ingat yang ditimbang 50, nggak boleh 5. 50 mg, ditambahkan sakarum laktis sampai 2000, tambahkan sakarum laktis 2.450 mg, ya, atau di-add-kan sampai 2.500 mg, kan sama saja ya. Lalu ambil hasil pengenceran sebanyak 250 mg. Nah, di setiap 250 mg hasil campuran ini, itu mengandung 5 mg zat aktif. Begitu. Itu cara cepatnya. Jadi langsung saja 5 per 50 dikali 2.500. Gitu. Ada yang bingung? Bisa nggak Pak lebih dikit lagi? Bisa kalau mau dibuat lebih dikit lagi. Ini kan aturan umum dikalikan 50. Cuman saran saya untuk kalian lebih baik dibuat sesuai aturan umum saja, biar nggak mempersulit. Tapi kalau kalian bekerja nanti saya mau biar ngirit bahan Pak, ya nggak apa-apa. Dibuat sedikit ya. Misalnya ini jadi nggak 2.500. Dibuat menjadi ini diambil berapa? 250. Berarti kan kita bisa ngambil jadi 100 saja bisa ya. Berarti 100 itu berapa sih? 2,5-nya. 2,5 dari ini berapa nih? 750 berarti. 750. Bisa saja. Sambil contoh ya. Berarti sambil contoh 5 mg per 50 dikali 750. Hasilnya berapa ini? 75 bagi 5 berapa hasilnya? 15 ya. 15 kali 5, oke, ini masih nggak bulat ya. Ini kalau kalian mau udah jago ya, maksudnya kalau kalian udah biasa ngitung, bisa pakai cara kayak saya tadi, cepet-cepetin gitu. Misalnya kali itu 14 ya. Biar dikali 20 maksud saya. Biar jadinya 100 mg. Berarti 25 ini dibagi berapa? Biar dia, 50 jadi pembagi berapa? 50 kali berapa yang hasilnya 20. Ketika dibagi 50, 1000 berarti ya. 1000 mg misalkan. Mau dibuat 1000 mg juga bisa. Berarti zat aktifnya 50, yang zat tambahannya itu 950 mg. Maka kan nanti hasilnya 5 per 50 dikali 1000. Sama dengan hasilnya berapa nih? 100. Jadi yang ditimbang 100 mg nanti. Kalau kita menimbang 50 CTM, kemudian kita encerkan sampai 1000 mg. Jadi yang ditimbang adalah 100 mg. Ini maksud saya contoh yang rumit, yang kalau kalian udah jago ngitung pengenceran, kalian bisa kayak gini. Saya sederhanakan Pak, saya nggak mau 50 kalinya, saya mau 20 kalinya aja. Yaitu 1000. Ya boleh saja, nggak apa-apa. Ini cuman saya buat aturan umum saja. Ini aturan umum, kalau dia 1 sampai 10, dibuat 50 kalinya. Kalau saya mau buat 20 kalinya, bisa. Buktinya ini contohnya. 5 mg per 50 kali 1000. Sama dengan yang diambil 100 mg. Berarti dengan mencampur 50 mg CTM, kemudian saya tambahkan SL 900 mg, sampai dia 1000 mg, maka ketika saya ambil 100 mg-nya, itu sama saja saya mengambil 5 mg CTM. Jadi yang terbuang nggak lebih banyak. Yang terbuang hanya 900. Kalau ini yang terbuang kan 2250 mg. Jelas? Saya hanya memberikan aturan umum gitu, biar kalian tuh nggak variatif sekali. Nanti ada yang 20, ada yang 10 kali pengenceran ya, dan seterusnya. Gitu. Gimana? Jelas? Ada yang bingung? Kalau bingung bilang aja. Tadi karena ada teman yang bertanya, apakah harus 10 kali Pak? Enggak jawabannya ya. Kalian bisa berkreasi sebenarnya kalau kalian mau. Tapi kalau mau simpelnya seperti ini, 10 kalinya. Kalau ini 50 kalinya kan. Begitu.
Dibuat 20 kali bisa juga. Dibuat 10 kali, kalau dibuat 10 kali bisa nggak ya? Bisa juga ya. Dibuat 10 kali bisa juga. Gitu. Masih ada yang bingung? Masih ada yang bingung? Sudah paham, Jelas, Pak. Pak. Jelas. Oke ya, nanti sembari kita latihan. Nah, sekarang kita masuk ke pengenceran bertingkat. Ya, kalau tadi pengencerannya hanya 1 kali selesai. Jadi encerkan 10 kali, 50 kali, selesai. Nah, kalau dia bertingkat, maka harus 2 kali pengenceran. Jadi nggak bisa kita langsung membuat dia dalam 1 kilo gitu, jangan ya. Atau dibuat dalam berapa setengah kilo, SL-nya yang dipakai habis kita SL-nya, sehingga kita lakukan pengenceran bertingkat kalau dia zat aktifnya ternyata jumlahnya di bawah 1 mg. Misalkan ini contohnya. Jika diminta untuk menimbang CTM sebanyak 0,5 mg, maka perhitungan pengenceran bertingkatnya adalah pengenceran 1 tadi ya, dosis per 50 dikali berat pengenceran 1, berat total. Kemudian pengenceran 2-nya, hasil pengenceran 1, berapa yang ditimbang tadi, dibagi 50 dikali berat pengenceran kedua. Contoh, langsung pakai contoh ya. Misalkan saya mau menimbang CTM 0,5 mg tadi kan. Pertama saya masukkan ini ya, dosisnya 0,5 per 50 dikali berat pengenceran 1. Pengenceran satunya saya lakukan 10 kali. Ya, sehingga saya peroleh hasil 5 mg. 5 mg bisa saya timbang nggak? Nggak bisa, karena masih di bawah 50 mg. Sehingga saya lakukan pengenceran lagi. Ya, zat aktif tadi, itu saya larutkan, saya timbang 50 mg ini, campuran ini, 500 ini saya timbang 50 mg, karena kalau saya timbang 5 mg agar selesai itu nggak bisa, maka saya timbang 50 mg lagi. Ya, lanjut ke sini. 5 ini dari mana? Dari hasil jumlah yang harus diambil pada pengenceran 1, yaitu 5 mg. Per 50 yang ditimbang pada hasil pengenceran 1. Campuran ini kan saya timbang 50 mg, maka saya per 50 lagi. Pokoknya ini baku lah ya. Per 50 dikali 500 sama dengan 50 mg. Berarti cara buatnya seperti ini. Timbang 50 mg CTM, tambahkan SL 450 grus homogen. Oke. Kemudian ambil 50 mg. Oke. Karena di setiap 50 mg mengandung 5 mg zat aktif. Kita belum bisa itu ya. Belum bisa kita pakai karena 5 mg ini terlalu besar dari dosis yang diminta. Karena yang diminta hanya 0,5. Maka kita pengenceran lagi. Lalu ambil 50 mg campuran tersebut, campuran ini, ya pengenceran 1, tambahkan 450 lagi, kita encerkan lagi. Lalu hasil campuran terakhir diambil 50 mg, sehingga mengandung 0,5 mg CTM. Begitu ya. Jadi yang pertama, kenapa kita nggak bisa langsung ambil ini Pak? Karena kalau kita ambil, saya delete dulu ya. Misalkan yang tadi ya, 0,5 per 50 dikali 500 mg sama dengan 5 mg. Kenapa nggak bisa diambil sekarang Pak 5 mg? Karena 5 mg ini jauh di bawah 50 mg satu. Kenapa nggak ambil 50 mg-nya Pak? Kalau saya ambil 50 mg dari campuran ini, itu mengandung 5 mg, bukan mengandung 0,5 mg. Gitu ya, dibolak-balik saja ya. Jadi kan setiap 50 mg itu mengandung, setiap 500 mg itu mengandung 50 mg zat aktif. Tadi kan ya, benar nggak? Setiap 500 mg pengenceran 1 mengandung 50 mg zat aktif, karena zat aktif yang ditimbangkan harus 50 mg minimal. Oke, kalau saya ambil 50 mg-nya, maka mengandung 5 mg, 1/10-nya. Ya. 5 mg kalau saya ambil langsung, bisa nggak? Nggak bisa. 50 mg tadi yang saya ambil, kalau saya pakai langsung ke resep, bisa nggak? Nggak bisa, karena kandungan 50 mg campuran tadi, mengandungnya 5 mg, bukan mengandung 0,5, sehingga saya encerkan lagi. Maka saya encerkannya bagaimana? Saya ambil 50 mg tadi, yang bisa saya timbang, kemudian saya add-kan sebanyak 500 mg. Terus berapa yang saya harus ambil? Yaitu 50 mg-nya. Gitu. Ini mungkin agak rumit ya, kalau pengenceran bertingkat. Karena dia 2 kali diencerkan. Sebentar, ada yang bertanya ya di chat. Yang bertanya Pak, berarti untuk pengenceran bertingkat yang kurang dari 1 mg pakai ketentuan umum yang 1/10 ya Pak? Iya.
pakai ketentuan umum. 10 kalinya, kemudian 10 kalinya lagi. Gitu ya. Itu umum. Tapi kalau kalian mau lebih simpel lagi, atau biar lebih ngerasa lebih mudah, misalnya 100 kali, kemudian yang keduanya 100 kali, asalkan hasilnya bulat, nggak apa-apa. Ini saya buat malah seminimal mungkin ya. 10 kali, 10 kali. Ini kan yang terbuang 450 ya. Kalau kalian mau irit lagi misalkan, yang ini udah saya dapat nih Pak 5 mg kan, maka saya mau pengencerannya nggak usah lah banyak-banyak, saya mau pengencerannya sampai 250 aja. 5 per 50 dikali 250. Wah ini kan hasilnya berapa nih? Hasilnya berapa? 25 ya? Nggak bisa ini ya. Ini masih nggak bisa. Berarti memang paling kecil itu ini ya. Paling kecil 10 kali lagi. Ya, memang harus pengenceran 10. Misalnya kalian mau 50 kali yang keduanya. Yang keduanya mau 50 kali. Karena ini kan 5 mg. Ya. Yang keduanya kalian mau 50 kali boleh. 5 per 50 dikali 2.500. Kemudian berapa ini? 250. Ya. 250 mg. Boleh. Jadi ini yang diambil adalah 250 mg, tapi di sini 2.500. Boleh. Saya mau pengencerannya ngikut aturan Bapak tadi, ya aturan umumnya tadi kan kalau 5 mg yang ditimbang, berarti dikalikan pengencerannya 50 kali kan, 1 sampai 50. Boleh, 50 kali. Gitu. Ini juga mau dibuat 50 kali, boleh. Tapi kalau kita 0,5 langsung kita pengenceran, saya beri contoh ya. Kenapa nggak 1 kali saja Pak 0,5 ini? Biar bisa kan berarti 0,5 per 50 ya dikali berapa nih? 10.000 ya. Atau 1.000. Kalau dikali 1.000 sebentar. Nggak bisa ya 10.000 ya. Coba sebentar. Ini kalau dibagi 1/10 ini kan ya 1/10 0,05 0,01 0,01 dikali 1.000 kira-kira dapatnya sih berapa? 1, 2, 3, 10 ya masih ya. Berarti kan harus dikali 10.000 biar dapatnya 100. Oke, jadi gini cara mudahnya. Saya lihat dulu. Jadi kalau kalian mau 1 kali bisa nggak pengenceran 0,5? Bisa. Dengan cara 0,5 per 50 dikali 10.000. Karena hasilnya akan 100 mg. Terus kenapa nggak pakai ini Pak? Kira-kira ada yang bisa jawab nggak? Kenapa nggak pakai pengenceran 1 kali saja? Izin menjawab, Pak. Iya. Karena akan memerlukan banyak SL-nya, Pak. Jadi sayang gitu kayak terbuang sia-sia. Iya. SL-nya berapa nih? 10 kilo ya. SL-nya 10 kilo. Sorry. 10 gram kok 10 kilo lagi. Ini 10 gram. 990 mg. 10 gram SL itu banyak sekali. Ya, banyak sekali kalian pakai SL. Kok 10 kilo? 10 kilo mana satu ini ya. Satu kresek gede itu. Ini jadi 10 gram. 10 gram itu banyak. 10 gram itu cukup banyak. Jadi SL-nya banyak sekali yang terbuang. Begitu. Sehingga kita lakukan pengenceran 2 kali. Memang agak rumit pengenceran 2 kali ini akibatnya. Ya, tetapi dia hanya terbuang SL-nya berapa nih? Hanya 1 gram. Ya kan? Kalau yang tadi 10 gram. Kan sayang SL-nya. Begitu. Kalau zat aktifnya kan sama, 50 mg juga yang ditimbang. Oke? Pak izin bertanya, Pak. Boleh, silakan. Tadi kan Bapak jelaskan pengenceran 1 itu hasilnya setiap 50 mg itu mengandung 5 mg ya, Pak ya. Sedangkan pengenceran yang kedua itu setiap 50 mg mengandung 0,5 mg CTM. Bukannya seharusnya pengenceran 1 itu setiap 5 mg mengandung 0,5 mg ya Pak ya? Iya sama aja, setiap 5 mg mengandung 0,5 sehingga setiap 50-nya mengandung 5 mg, sama aja. Jadi sekali lagi Pak, kan pengenceran 1 itu udah ya Pak dapat 5 mg. Terus diencerkan lagi, diambil 50 mg dari 500 itu ya Pak ya? Iya betul. Nah, sisanya 450 mg-nya itu nanti ketika mau dipakai lagi harus diencerkan lagi ya Pak ya? Iya, diencerkan lagi yang ini sisanya kalau mau dipakai lagi. Terima kasih Pak. Iya.
Gitu ya, karena nggak kita pakai semua 500 ini. Kita hanya ambil 50 lagi. Kalau kita pakai semua, biar sisanya nanti nggak perlu pengenceran, berarti yang di sini jumlahnya akan lebih banyak lagi untuk mengencerkan 500 mg. Bisa jadi 5.000, 5 gram, ya sama aja ya kalau mau kita encerin semua. Karena kan yang kita butuhkan hanya 0,5. Gitu. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Kayaknya kalau nggak latihan soal itu susah ya. Oh, udah nggak ada latihannya. Pak, maaf Pak, izin bertanya Pak. Silakan. Jadi untuk berat pengenceran 1 dan berat pengenceran 2 itu berapa kali pengencerannya itu berbeda nggak masalah Pak? Yang penting hasilnya bulat. Nggak apa-apa. Misalnya yang pertama 10 kali, yang kedua tadi saya contohkan 50 kali, nggak masalah. Oke, baik Pak, makasih Pak. Iya, nggak masalah ya. Baik. Iya, silakan. Berarti yang di ketentuan umum pengenceran tadi yang kalau misalnya 1:10 kali itu 10 mg sampai 50 mg 1 sampai 50 kali pengenceran itu dari 1 sampai 10 itu nggak mutlak ya Pak? Nggak mutlak. Itu hanya mempermudah. Sekali lagi ya, itu aturan umum itu hanya mempermudah nanti. Saya berikan contoh kan tadi sebelumnya ya. Misalkan yang 50 kali hasilnya sekian, yang ditimbang 250 mg. Kalau saya buat 20 kali, toh masih bisa saya timbang 100 mg. Nggak masalah semuanya. Itu hanya aturan umum. Aturan umum itu kayak mempermudah aja. Kalau kalian mau tutup mata gitu, pasti ketemu hasilnya, bisa lah gitu. Tapi kalau kalian mau cara yang seperti saya tadi kan, itu harus nyoba dulu kan. Oh ternyata hasilnya 120, nggak bulat ya. Oh saya ulang lagi, coba kira-kira berapa yang saya timbang biar bulat gitu, 150, 200, dan seterusnya. Sebisa mungkin kelipatan 50. Seperti itu. Ya karena sensitivitasnya tadi ya, satu itu, kedua mempermudah juga kalian. Kalau ada anak timbang 123 mg gitu kan ya, harus ada anak timbangan lagi, nambah lagi, kan agak ribet. Gitu. Oke? Saya lanjut di kalau dia sediaannya jadi. Kalau tadi kan CTM-nya kita timbang itu CTM murni ya. Nah misalkan seandainya ini yang lebih realistis ketika kalian di apotik. Dalam suatu resep dibutuhkan 23 mg CTM atau klortrimeton atau klorpeniramin maleas. Bila tiap tabletnya mengandung 4 mg, maka yang dibutuhkan adalah 5/3/4 tablet. Ya kan? 5/3/4 tablet. 5-nya saya nggak perlu pusing. Karena sudah bentuk tablet, walaupun satu tabletnya kandungannya 4 mg. Ini nggak usah kita pusingin lagi, karena udah industri yang memastikan bahwa dosisnya akurat. Ya, bahwa setiap tablet mengandung 4 mg. Saya nggak perlu melakukan pengenceran tiap tablet tadi. Tablet tadi kan 4 mg, Pak. Maka saya harus encerkan. Nggak perlu. Karena dia sudah akurat. Tinggal kita ambil saja 4 mg tablet. 5 biji tablet ya. 5 tablet tadi. Karena 5 biji tablet tadi sama dengan 20 mg. Nah, tetapi ada tablet, ada jumlah zat yang nggak bisa kita ambil satu tablet. Karena ternyata hanya 3 mg. Kalau saya ambil satu tablet kan berarti 4 mg. Ya kan? Misalnya saya buletin aja Pak, jadi 6 tablet gitu ya. Karena 6 kali 4 kan 24 ya, selisih dikit lah ya. 24 mg, sementara di resep 23. Ya jangan juga ya. Jadi kita harus pengenceran misalkan. Berarti yang kita encerkan adalah satu tabletnya. Nah bagaimana caranya? Tablet CTM diambil 5 tablet plus 1 tablet untuk pengenceran. Tadi ya 5 tablet ini udah aman karena dia sudah mencakup 20 mg zat aktif. Oke, jadi hanya 1 tablet saja yang pengenceran. Pengenceran 1 tablet tadi digerus, lalu ditambahkan sakron taktis sampai 400. Beda ya ini ya, ini sampai 400 ini, bukan sampai 500. Jumlah pengencerannya, kenapa diambil 400? Mempermudah tadi ya, karena kan 3/4. Kira-kira pembagi yang aman itu berapa? 400 lah, pengkali yang aman 400. Biar 400 bagi 4, hasilnya 100, 100 kali 3, 300. Jadi 3/4 dari 400 kan 300. Ini mempermudah penimbangan. Jumlah pengenceran diambil adalah 300 mg. Jadi 1 tablet, ya 1 tablet tadi saya gerus, yang kecil tadi, kemudian saya tambahin SL sampai 400 mg. Jadi biasanya di-add-kan 400 itu, biasanya kita sambil nimbang yang SL tadi taruh di atas timbangan, kemudian sambil ditambahkan sakron laktis. Jadi kita lihat nanti di timbangannya sampai 400. Udah sampai 400, udah kita gerus halus, kita tambahkan, kalau CTM-nya tabletnya biasanya sudah berwarna ya, berwarna kuning biasanya tablet CTM itu. Kalau memang dirasa tidak terlihat warnanya, tambahkan karmin. Digerus halus, kan 400 itu ya.
Saya timbang berapa? 3/4, karena ini 3/4 tablet. 3/4 dikali 400, sehingga saya timbang 300 mg dari campuran tadi. Saya nggak ambil 400-nya, kalau 400-nya 4 mg. Saya ambil 300 mg. Sudah, 300 mg diambil, tambahkan tadi 5 tablet. Gitu. Oke, sisanya dibungkus dalam perkamen dan diberi identitas keterangan yang menyatakan kadar tablet dalam pengenceran. Jika tabletnya sudah berwarna, tidak perlu ditambahkan pewarna. Ya, kalau dia belum ada warna, maka perlu ditambahkan pewarna, yaitu karmin. Sampai sini jelas untuk yang bahan sediaan jadi? Bagaimana? Jelas? Oke, saya lanjutkan ya. Oke, mungkin cara kerjanya saja ya. Coba ada yang bisa mengerjakan untuk dexamethasone. Bagaimana? Berapa kali pengenceran ini? Ini 2 kali ya harusnya, 0,5 kan? Oh, ini pakai cara tadi aja ya. Pakai cara tadi aja nih. Karena 0,5 ya sama ya. Ada yang mencoba? Gak apa-apa walaupun pakai cara tadi boleh. Izin mencoba Pak. Ya silakan. Siapa namanya? Prayoga Derajat Salim NIM 119260095. Oke, silakan Prayoga. Jadi dexamethasone 0,5 per 50 dikali 500 Pak. 500 jadi 0,1 0,5 Terus SL at 500 pulveras ditandain 6 tablet. Ini gimana ya? Berarti saya nggak tahu lagi Pak. Ya, ada yang mau coba jawab? Gak apa-apa, saya delete lagi kalau nggak jadi selesai. Coba jawab lagi. Pak izin menjawab Pak. Ya silakan. Izin menjawab. Ini kan pengenceran yang tadi ya Pak ya? Enggak juga sih ini, enggak juga yang tadi. Oh. Enggak sama persis. Kalau yang tadi itu kan izin jawab Pak. Ya sebentar, satu-satu dulu yang ini. Kalau yang tadi kan jelas timbang 0,5, kalau ini kan enggak ya, bentuknya resep. Bingung Pak. Oh bingung ya, sudah. Coba temannya tadi yang mau coba. Saya Pak coba Pak. Ya silakan, siapa namanya? Itu kan dexamethasone kan 0,5. Nama saya Muhammad Rian Farizan NIM 119260011. Oke, silakan. Dexamethasone 0,5 mg. Res DTD nomor 6 berarti 0,5 dikali 6. Iya betul. Jadi 3 mg. Ya dikalikan dulu ya pertama ya. Terus di pengenceran 50 kali. 50 kali. 1/50 berarti 3 per 50 dikali 2.500. Berapa hasilnya? Jadinya 150. Gimana cara buatnya jadi? Berarti pertama-tama itu saya lihat masukin dulu SL-nya. Timbang berapa dulu? 250 mg. Timbang berapa? Deksanya timbang berapa? Deksanya ditimbang berapa? Oh, dexamethasone. Berarti itu 150 ditimbang 50 mg. Timbang 50 mg dexamethasone. Terus? Ya betul. Terus timbang 2.450 mg SL. Oke, boleh. Terus? Habis itu bikin masuk ke dalam. Ini kira-kira sudah dexamethasone itu berwarna apa ya kira-kira? Perlu pewarna nggak? Perlu ya, ditambahkan karmin ya. Nah itu jangan lupa ya. Nah terus digerus sampai homogen ya. Terus sampai homogen, sampai halus dan homogen terus. Ya. Terus gimana?
Di nggak sih Pak? Gimana? Kemudian ditimbang? Dibagi 6, ditimbang dulu. Sebanyak 150 mg. Ya. Ditimbang dulu 150 mg, maka 100 mg ini kan mengandung 3 mg, ya kan? Oke, kemudian baru dibagi 6. Kalau dia nggak bisa dibagi 6 misalkan karena volumenya dikit, ditambahkan SL lagi secukupnya, tetapi ya SL yang di sini hanya untuk mencukupkan volume agar lebih mudah dibagi. Boleh ini ditambahin SL lagi, misalnya 150 mg Pak. 150 mg kalau saya bagi 6 itu satu pulveresnya itu kecil sekali volumenya. Misalkan ya, jadi hanya 25 mg satu pulveres kan ya. Berarti kan terlalu sedikit itu Pak, maka saya tambahkan lagi SL, boleh. Gitu ya. Atau mau ditimbang satu-satu. Kalau timbang satu-satu nggak cukup juga ya. Nggak cukup juga nih kalau ditimbang satu-satu, benar nggak? Kalau timbang satu-satu 25 mg, berarti nggak bisa pakai pengenceran yang 2.500. Berarti harus pengencerannya lebih bertingkat. Gitu ya. Jadi solusinya bisa dua ya. Ini ya. Pengenceran bertingkat boleh nggak? Boleh. Pakai pengenceran bertingkat bisa, pengenceran satu kali juga bisa. Tetapi apakah volume akhir ini ya, itu kira-kira dibagi 6 bisa nggak? Karena kan mau dibuat 6 tuh. Yang ini kan. Bisa nggak? Kalau nggak bisa, maka pengenceran bertingkat saja. Pengenceran bertingkat berarti kayak tadi caranya. Hasilnya berapa? 50 mg tadi kan ya, 50 mg setiap dexamethasone dikalikan 6, berarti 300. Jadi diambil 300, karena kan 500, diambil 300 masih cukup ya. Kalau pengenceran bertingkat kan 500 akhirnya tadi yang saya berikan contoh di sini. Ya. Nah ini kan akhirnya 500. Kalau pakai pengenceran yang sama persis dengan ini, maka akhirnya kan 500, ambil 300 boleh nggak? Boleh. Kemudian saya timbang satu per satu, 50-50. Bisa juga. Ya. Tapi lebih bagus yang ini sebenarnya, pengenceran bertingkat. Karena setiap pulveresnya nanti ditimbang satu per satu 50 mg. Kalau yang ini 150 dibagi 6 berapa? 25 kan hasilnya. 25 nggak bisa kita timbang satu per satu, pengenceran lagi kan. Gitu. Atau mau dicukupkan, kalau di apotek kan biasanya pakai kira-kira ya. Kirologi gitu. Jadi dicukupkan secukupnya SL, kemudian dibagi 6 gitu. Tapi itu tidak direkomendasikan. Ya, saya lebih menyarankan pengenceran 2 kali, sehingga yang ditimbang nanti per pulveres itu 50 mg. Begitu. Pakai cara ini bisa. Tapi yang saya rekomendasikan lebih yang ini. Lebih 2 kali. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Tentang yang ditambahin SL tadi. Berarti kan kalau misalkan ini kan 150 dibagi 6 kan 25 mg. Kan nggak bisa tadi kata Bapak. Iya, nggak bisa timbang satu-satu. Misalkan kita tambahin SL jadi 600 gitu, ditambah 450 lagi, itu syaratnya apa sih Pak? Apa bisa ditambah-tambah gitu aja Pak? Ya, kalau begini ya, jadi kita berpikirnya begini, setiap 150 mg ini mengandung 6, ya nggak? Ya, mengandung mengandung 3 mg, ya kan? Mengandung 3 mg. Misalkan saya mau mudahnya gitu ya, mudahnya saya tambahin 150 SL lagi, ini bisa juga sebenarnya. Saya tambahin SL 150 mg lagi nih, jadi 300 kan? Iya. Di setiap 300 mg mengandung 3 juga nggak? Iya Pak. Masih sama persis ya berarti ya? Oke, kemudian saya timbang 50-50. 50 berarti kan ada 6 ya? Iya Pak. Kira-kira sama nggak hasilnya? Sama. Dosisnya tetap 0,5. Iya, dosisnya tetap 0,5. Tetapi dia ngebuang 2.500 SL di awal. Kalau yang ini tadi kan hanya 1.000 ya. 50-50. Sama aja sebenarnya. Misalnya pakai cara temannya yang ini ya, pengenceran 50 kali. Tapi di akhir karena saya bilang tadi nggak cukup, tambahkan SL gitu. Biar dia bisa dibagi gitu. Itu nggak apa-apa. Tambahkan saja. Toh dia nggak berubah dosisnya. Tetap 3 mg di dalam. Baik itu di dalam 150, baik itu di dalam 300. Misalnya kita tambahkan 150 SL, sama saja. Kemudian kita timbang 50-50 lagi, sama saja kok itu. Cuman yang disayangkan itu kita buang 2.500 plus 150. Banyak kan, jadi ya. Kalau kita pakai di sini, ini 2 kali pengenceran, hanya 1.000 saja. Ya itu pilihan sebenarnya, sama saja hasilnya. Hasilnya sama saja, sama-sama akurat, asal nimbangnya minimal 50 mg. Cuman ada yang kerjanya 2 kali, ada yang 1 kali,
Gitu. Bagaimana, jelas? Jelas, Pak. Terima kasih, Pak. Ada lagi yang mau bertanya? Ini ada 2 cara ya intinya untuk soal ini, bisa pengenceran bertingkat, bisa pengenceran langsung, tetapi setelah itu di-add-kan lagi. Ya sebenarnya bertingkat juga ini ya. Ini sekali ya, 50 kali, kemudian yang ini 2 kalinya kan. Ini 150 jadi 300 ini kan 2 kali, pengenceran 2 kali juga sebenarnya. Ini pertama diencerkan 50 kali, yang ini diencerkan 2 kali. Sama saja bertingkat juga. Intinya kalau 1 kali dia nggak bisa dibagi 6. Izin bertanya, Pak. Silakan. Kan misalkan ini, misalkan dexamethasonnya 0,1 mg. Nah, kalau kita misalkan diencerinnya 2 kali nih, itu kan ketemunya masih 10 mg, Pak. Itu gimana, Pak? Yang mana sih? Enggak, kalau misalkan... Oh, yang pakai pengenceran saya tadi? Yang pengenceran 2 kali itu misalkan 0,1 mg. Iya. Nah, kan sesudah diencerin itu jadi hasilnya 10 mg. Nah, itu kan sama aja masih belum bisa ditimbang, Pak. Iya, makanya pengenceran keduanya jangan 10 kali. Ya, tadi kan 10 kali 10 kali. Maka pengenceran keduanya 50 kali. Oh iya. Jadi tetap 2 kali, tetapi 10 dan 50. Ini sekali lagi ya, pengenceran ini kalian diminta kalau mau ikut panduan bisa, tetapi kalau dirasa tidak cocok, ya silakan berkreasi juga nggak apa-apa. Sebenarnya kan yang kedua itu yang benar kan gini ya, 0,1 kan tadi saya bilang 2 kali pengenceran. Setelah pengenceran yang kedua kali kan mestinya kan dia hanya 5 mg kan ya. 5 mg ini kan mestinya pengencerannya 50 kali. Tapi waktu yang saya berikan contoh tadi itu pengencerannya hanya 10 kali kan yang ini. Nih, saya 10 kali saja. Padahal yang benar itu kalau 5 mg kan 50 kali kalau mau cari aman. Ini saya beri contoh kalau aturan itu nggak baku gitu. Itu aturan itu hanya mempermudah. Sekali lagi di situ kalian diminta berkreasi gitu ya. Kira-kira berapa nih kalau saya mau ubah nggak sesuai dengan aturan umum. Itu nggak masalah. Selagi ditimbang tadi. Ya. Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, saya lanjutkan ya. Waktunya udah mau habis, Pak. Sekarang pengenceran bahan cair ya. Kalau bahan cair itu dari ada zat padatnya gitu ya yang kurang dari 50 mg, maka harus kita lakukan pengenceran juga sama. Tetapi untuk meng-add-kannya kita nggak perlu pakai SL. Tetapi kita tambahkan pelarut atau pembawanya. Begitu. Misalkan, mana ya ada contohnya. Contoh, bila dalam resep terdapat takaran obat yang harus ditimbang 25 mg dan dilakukan pengenceran cair ya sampai volume 10 ml, maka perhitungan pengenceran adalah ini 50 kok S1. 25 per 50 dikali 10 sama dengan 5 mili. Oke, hasil pengenceran diambil untuk membuat sediaan. Jadi gini maksudnya, kita timbang 50 mg zat aktif, kemudian kita larutkan sampai 10 mili, add 10 mili, ya. Kemudian yang kita ambil adalah 5 milinya saja, jangan 10 mili, 10 milinya. Mengapa ini nggak SL, Pak? Ya karena ternyata sediaan akhirnya bukan sediaan padat, sediaan larutan, jadi harus dilarutkan. Kalau kita pakai SL kan nanti volume air untuk melarutkan SL-nya jadi repot lagi ya. Gitu. Jadi kita mengencerkannya dengan air. Contohnya ini. Contoh adalah sirup kosilan sirup ya dengan komposisi etil morfin 30 mg, mentol 5 gram ya dan alkohol 2 gram ya atau 2 mili. Nah, di sini kan etil morfinnya 30 mg. Ya, maka dilakukan pengenceran dengan pelarutnya. Pelarutnya apa di sini? Sirup timi. Sirup timi add 10 mili. Jadi kita mengencerkannya dengan sirup timi. Dengan aquades. Ya, sesuai dengan pelarut atau pembawanya. Kalau dalam resepnya aquades ya encerkan dengan aquades begitu. Karena dia tadi etil morfinnya kurang 50 mg, maka kita lakukan pengenceran tadi ya, bahwa 30 per 50 karena yang ditimbang 50 dikali 10 mili sama dengan 6 mili. Oke, jadi caranya gimana? Timbang 50 mg etil morfin, larutkan sampai 10 mili dengan apa? Dengan sirup timi. Ya. Dalam sirup timi hingga volume 10 mili. Lalu larutan yang diambil berapa banyak? 6 mili. Gitu. Baru kita tambahkan yang lain-lain tadi. Nih. Gram dan seterusnya. Nanti kita tambahkan sirup timi add 10 mili lagi setelah kita tambahkan mentol dan alkohol kalau memang volumenya belum pas ya. Ini mestinya ini salah ini resepnya ya. Mestinya ini 500 saja ya. Kebanyakan 5 gram ya. 500 mg, kemudian yang ini 2 mili. Gitu. Jelas? Untuk yang ini, di sini kita mengencerkannya nggak dengan SL gitu ya, kalau dia dalam resepnya adalah larutan.
atau sirup misalkan. Maka kita harus mengencerkan dengan pembawanya, bukan dengan SL. Oke. Bingung nggak yang ini? Etil morfin ini? Ada yang bingung? Izin bertanya, Pak. Silakan. Jadi setiap 6 ml itu mengandung 30 mg ya, Pak ya? Iya, betul. Oke, ada yang mau bertanya lagi? Untuk pengenceran. Ya, aturan umumnya kalian bisa pakai itu ketika praktikum, pakai aturan umum. Kalau seandainya kalian tidak memakai aturan umum dan hasilnya masih bulat, nggak bakal disalahkan kok, tenang saja. Itu ya, yang penting hasilnya masih bulat. Misalnya, oh ini harusnya kamu encerkan 50 kali, kenapa kamu encerkan 20 kali? Nggak bakal disalahkan kok, asal masih bulat angkanya. Gitu ya. Gimana yang ini? Kalau volume ini dia kan pakai gelas ukur ya. 6 mili itu kan masih bulat. Tapi kalau kayak 6,012 mili gitu. Nah, itu kan atau 6,213 mili, nah, itu jadi nggak bagus juga. Ya jangan sampai seperti itu. Bagaimana? Sebisa mungkin dibuat bulat akhirnya. Hasil pengenceran itu harus bulat. Agar mempermudah kerja kalian. Udah capek-capek ngencerin, hasilnya masih nggak bulat lagi kan, harus diencerin lagi gitu. Ya, pengenceran bertingkat namanya kalau diencer-encerkan terus. Gitu ya. Ada lagi yang ditanyakan? Ada? Cukup. Oke. Selanjutnya itu pengenceran bahan obat cair. Ini sebenarnya sama seperti halnya praktikum kemarin ya, yaitu V1M1, V2M2. Jadi tidak akan terlalu saya bahas di sini. Ya, ini contohnya ya, pengenceran zat aktif. Pengenceran zat padat dalam bahan setengah padat. Jadi kalau dia tadi kan bahan padat pada sediaan padat, kemudian bahan padat pada sediaan cair tadi ya. Nah sekarang padat dalam setengah padat. Nah pengenceran zat aktif dalam bentuk padat di dalam bahan setengah padat ya, misalnya krim, salep dan sebagainya. Contohnya adalah pengerjaan atau pengenceran dari hidrokortison asetat di dalam sediaan krim, ya krim dari hidrokortison. Prinsipnya sama seperti pengenceran obat dalam puyer, sama ya. Triamcinolon asetasnya sama dengan 0,1% dari 30.000 mg, ini kan 30 gram. Kita jadikan 30.000 boleh sama dengan 30 mg, berarti beratnya kan masih di bawah 50, harus dilakukan pengenceran dengan basis krim. Ingat, kita harus menggunakan basis krim. Nah, misalkan basis krimnya itu basis krim, biasanya pakai apa kalau basis krim? Ada yang masih ingat? Waktu SMK mungkin? Ada yang dari SMK pernah buat krim? Ada? Banyak ya basis krimnya. Misalkan kalau dia larut air, maka basis krimnya dilarutkan di air dulu, zat aktifnya ya, atau diencerkan dengan airnya. Kalau dia larutnya di basis krim yang ini, yang lipofilik ya, atau yang hidrofobik, misalnya dengan vaselin dan segala macam. Begitu. Oke. Pengenceran triamcinolon ini, triamcinolon ditimbang 50 mg ya. Kemudian ditambahkan basis krim at 500 mg diaduk homogen. Ini kita sebut basis krim saja ya, karena kan beda-beda basis krim nanti. Jadi sama dengan pengenceran dalam larutan, yaitu gunakan pelarut atau basisnya. Diaduk homogen, kemudian diambil sebanyak, sama caranya 30 per 50, ya karena hanya 30 per 50 dikali 500, berarti 300 mg. Mengandung basis krim sebanyak 270 mg, dan 30 mg-nya zat aktif. Nah, gentamisin sulfatnya juga sama. Ya, basis krimnya sama dengan 30 dikurang ini. Sehingga basis krim, ingat kalau basis krim dilebihkan ya, dilebihkan 10%, sehingga kurang lebih yang ditimbang 32 gram. Penambahan perhitungan basis krim juga karena ada basis krim yang akan digunakan sebagai pengenceran tadi ya. Tapi jangan lupa basis krim yang akan dicampur dengan gentamisin sulfat dan pengenceran itu harus ditimbang dulu sebanyak 29,4 gram, sehingga hasil akhir beratnya adalah 30 gram. Ini adalah berat total karena sudah ada pengenceran dan segala macam. Ya, basis gentamisin dan seterusnya ini sama dengan 30 gram hasilnya kalau dijumlahkan. Oke. Bagaimana? Ada yang bingung? Pengenceran alkohol sama ya dengan yang kemarin di latihan praktikum.
Intinya sama ya, kalau kita mau mengencerkan sesuatu itu gunakan basisnya, kalau dia sediaannya larutan maupun sediaan setengah padat. Tetapi kalau dia sediaan padat, umumnya dia menggunakan SL sebagai pengencernya. Begitu. Umumnya menggunakan SL, tapi kalau cair gunakan pembawanya. Kalau setengah padat gunakan pembawanya juga atau basisnya juga. Oke, ada yang masih belum mengerti? Untuk aturan-aturan krim dan segala macam, misalkan kenapa dilebihkan, itu nanti kalian akan pelajari di pertemuan tentang krim ya. Kalau nggak salah di akhir-akhir itu dengan Bu Gayatri. Jadi farmasetik untuk krim. Jadi nanti peraturannya bagaimana, berapa harus yang dilebihkan, dan seterusnya. Sebenarnya dilebihkan ini juga dalam perhitungan ini adalah dilebihkan dalam pengenceran ya. Karena ini dipakai untuk pengenceran. Jadi kita timbang itu 32 gram, nanti kan kita pakai untuk mengencerkan, tetapi volume akhirnya harus 30 gram, kalau dia sudah jadi. Harus tetap 30 gram, nggak boleh 32 gram. Ini ketika menimbangin saja. Karena namanya basis, kalau kita timbang sama persis ya, ketika kita mau makainya untuk pengenceran segala macam, kan pasti ada yang tersisa di alasnya tadi ya, di wadahnya tadi. Ini biasanya dilebihkan. Itu saja sih, itu hanya aturan umum saja. Ini untuk pengenceran alkohol sama dengan yang sudah saya ajarkan di praktikum. Ya, kalau mau buat 70% dari 96% ya gunakan persamaan ini. Oke, ini contohnya misalkan. Contohnya, ada sebuah resep ya, di mana dibutuhkan alkohol 96% sebanyak 500 mikroliter. Jika yang tersedia hanya 80%, bisa nggak kita pakai? Bisa ya, pakai persamaan itu. Kita pakai persamaan 96%, ini berapa yang dibutuhkan? 500 mikroliter. Berarti 96 dikali 500 sama dengan molaritas dikali 50.000 mikroliter. Sama dengan 9,6% hasilnya. Maka 80% dikali V sama dengan 5.000 dikali 9,6% sama dengan 600 mikroliter. Gitu ya. Kenapa 5.000 mikroliter? Ada yang tahu? Nih. Ya 5 mili ya. Pertama kita cari tahu dulu sebenarnya dia ini mau jadi berapa persen sih 96% itu ketika dibuat sediaan jadi. Ternyata ketika dibuat sediaan jadi dia 9,6% kandungannya. Maka dengan 80% harus berapa volumenya agar memperoleh konsentrasi yang sama yaitu 9,6%. Jadi 80% dikali V sama dengan 500 dikali 9,6% sama dengan 600 mikroliter. Oke, ada yang bingung? Ini yang bingung ya pasti ya. Kenapa dikalikan 500 gitu ya? Ada yang bingung di sini? Ada nggak yang bingung di sini? Iya Pak, bingung itu 500 dari mana? Oke, jadi pertama ya, kalau ada kasus seperti ini nih, jika yang tersedia 80%, berapa volume etanol yang dibutuhkan untuk membuat eliksir sesuai dengan resep di atas? Artinya kalau kita mau mengubah konsentrasinya, karena yang ada 80%, kan kita nggak bisa pakai nih, 80% saya pakai sebanyak 500 mikroliter. Bisa nggak? Nggak bisa, karena bakal beda nanti konstanta dielektriknya. Sehingga kita harus tahu dulu, setelah dalam sediaan, etanol ini berapa persen sih? Etanol 96% dalam 500 mikroliter ini, kalau dalam sediaan nanti jadinya berapa persen? Maka kita coba cari 96%, kalau diambil 500 mikroliter, ini sama dengan berapa persen kalau dia dalam 50.000 mikroliter atau 50 mili. Ini kan 50 mili, ini 5.000 ya, 50.000. 5.000 mikroliter ini kan sama dengan 5 mili kan? Sama dengan 5 mili, sehingga ternyata 96% alkohol sebanyak 500 mikroliter, kalau saya buat sesuai dengan di resep, konsentrasi etanol dalam resep itu hanyalah 9,6%. Yang saya inginkan itu ternyata 9,6% di resep itu. Karena kalau saya ubah jadi 80%, bisa jadi nggak sama. Kalau saya gini, 80 dikali 500 mikroliter sama dengan M dikali 5.000. Berapa nih hasilnya? 500 kali 8, 40 ya. 4.000 per 5, 40.000 per 5, 8% berarti kan. Kalau saya pakai etanol 80% sebanyak 500 mikroliter menggantikan resep tadi, maka konsentrasi etanol totalnya hanya 8%. Ya kan? Nggak sesuai. Sementara dia maunya konsentrasi etanol total itu adalah 9,6%. Berarti kan nggak sesuai. Maka saya harus cari tahu dulu berapa ini
nilai yang dimau dalam suatu sediaan, kemudian saya cari berapa volume etanol yang harus dibutuhkan. Nanti berapa? 80% dikali V. Ini mau diambil berapa? Sama dengan 5.000 mikroliter atau 5 mili dikali 9,6%. Karena di dalam 5.000 mikroliter atau 5 mili tersebut mengandung 9,6% etanol. 96%. Ya, 9,6% etanol, 96% gitu. Kalau mau dijabarkan lagi. Sehingga berapa? 600 mikroliter. Jadi kalau saya tambahkan etanol 80% sebanyak 600 mikroliter, artinya lebih banyak daripada etanol 96% kan yang saya tambahkan, maka nanti saya akan memperoleh konsentrasi total etanol dalam volume 5 mili sediaan ini akan sama, yaitu 9,6%. Tuh. Gitu. Jelas? Masih ada yang bingung? Kalau masih ada yang bingung, nggak apa-apa, tanyakan saja. Ini salah satu contoh jika yang kita punya justru konsentrasinya lebih kecil daripada yang diresepkan. Itu. Dan kita harus mempertahankan konstanta dielektrik dari etanol itu. Ya, konsentrasi etanol ini 9,6% totalnya. Kalau yang kemarin dicontohkan adalah jika yang tersedia lebih pekat, gitu kan? Sama saja sebenarnya. Cuman saya beri contoh yang berbeda agar lebih variatif, kalian lebih berpikirnya lebih luas gitu. Bahwa nggak selalu kalau konsentrasi yang tersedia itu lebih encer, nggak bisa dibuat sediaan. Oh ternyata masih bisa, asal volumenya masih bisa dicukupkan sampai 5 mili. Ya kecuali nanti setelah ditambahkan etanol pakai yang 50% gitu, maka etanol yang dibutuhkan sekian banyak, ya nggak bisa juga. Ini kan masih bisa. Karena dia 600, kalau nggak percaya hitung aja, 600 ini ya, 600 tambah 500, tambahin total nih, pokoknya intinya masih bisa sampai 5 mili. Tetapi kalau yang dibutuhkan adalah 1 liter misalnya, etanol sekian persen, maka ya nggak bisa. Karena nanti dosis obatnya akan berubah. Nggak bisa di-add-kan lagi 5 mili. Kalau ini masih bisa di-add-kan 5 mili, kalau jumlah etanolnya adalah 600 mikroliter. Etanol 80%-nya. Oke, sampai sini gimana? Kalau masih ada yang bingung, silahkan ditanyakan. Tidak ada? Ya. Walaupun sedikit materinya, tetapi karena banyak hitungan, jadi memang agak lama akhirnya. Ada yang mau bertanya? Saya persilakan kalau ada yang mau bertanya terlebih dahulu sebelum saya tutup.